Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu lagi, abang-abang, mas-mas, mbak-mbak semuanya. Alhamdulillah nih kita bisa ketemu lagi di 2 topik terakhir. Alhamdulillah yang sempat tertunda nih, kita sekarang akhirnya bisa ngumpul lagi buat bukan ngobrolin sih, ngebahas, belajar bareng sama Pak Putut lagi tentang building effective team. Ini udah lama banget nih kita voting tapi baru bisa terlaksana sekarang. Sekali lagi kami mohon maaf nih Mas Mbak semuanya. Dan senang banget akhirnya bisa ketemu sama Mas Mbak nih. Sebenarnya udah nggak usah lama-lama lagi, silahkan kepada Pak Putut untuk memulai percakapan dan juga pembelajaran pada malam hari ini. Pada Bapak disilakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Rahim, Niki, Mas Senang, Sade, Mas Dika, Mas Iman, Nia, Faisal Naufal ya. Jadi ya mohon maaf kalau ada kayak gini, nih orang kampung lagi trek-trekan di belakang saya nih. Marubi, Pak. Mohon maaf ya kalau tiba-tiba suka ada yang tarik-tarikan gitu. Di sini masih musim knalpotnya dibolongin, jadi ya. Oke, baik rekan-rekan, saya berhutang ke rekan-rekan 2 materi, ya kan, terputus cukup lama dengan beberapa kendala. Itu sih nggak kendala sih kali ya. Kan kalau ketemu di kelas belajar di rumah itu memang mempertemukan momentum gitu. Jadi kalau momentumnya belum pas, kita nggak akan dipertemukan oleh Tuhan gitu. Setuju, Pak, setuju. Jadi kita ngepasin momentumnya, kemudian juga kebetulan juga saya sedang ada di rumah ibu. Jadi saya senang sekali, setiap malam tuh bingung saya mau ngapain gitu. Makanya kemarin waktu Niki bilang, "Pak, ayo," saya langsung gitu. Ya, jadi kalau malam hari di sini relatif tidak ada kegiatan ya. Jauh dari mall, jauh dari keramaian ya. Baik, teman-teman, malam hari ini kita temanya adalah membangun tim yang efektif. Jadi bagaimana seorang manajer menjadi team builder. Ya, manajer jadi team builder. Ya. Suara saya cukup bagus ya, Mas Rahim? Oke ya. Oke Pak, bagus kok Pak. Oke. Ya, cuma saya dikasih akses share screen dong. Jangan pelit-pelit nih. Udah Pak. Nah, sekarang udah ya, tadi belum. Baik, teman-teman, kita akan ngobrolin yang manajer sebagai team builder. Jadi bagaimana membangun tim yang efektif. Jadi kalau Anda sebagai seorang manajer, supervisor sekarang, tantangannya adalah membangun tim yang efektif. Ya. Apalagi kalau sekarang kondisi pandemi. Kadang-kadang timnya kita kan tercerai-berai. Entah ada di mana tuh. Ya, Mas Inai di Cianjur, mungkin nanti anak buah Anda ada di mana, bos Anda ada di mana gitu ya. Jadi bagaimana menyatukan tim ini gitu, bahwa ini satu proses pembelajaran yang sama-sama orang juga baru sekali ini mencoba sebenarnya. Bagaimana kita memutus patterns pertemuan tatap muka seorang manajer satu ruangan dengan anak buahnya, satu gedung dan seterusnya, itu sudah mulai mungkin ke depan sudah nggak musim lagi. Jadi kita belajar di sana. Nah, tetapi kita tidak kehilangan konteksnya bahwa bagaimanapun juga peran sebagai seorang manajer, sebagai team builder itu masih tetap ada. Bahkan saya sangat percaya 80% leadership itu team building. Ya. Seorang leader yang handal bisa bangun timnya dengan baik. Itu 80% PR-nya ada di sana gitu. Jadi bagaimana Anda sebagai seorang leader, bagaimana sebagai seorang manajer, teman-teman sekalian, Anda bisa menjadi seorang team builder, membangun tim yang efektif gitu. Sehingga nanti kita akan bicara tentang isu-isu bagaimana membangun tim yang efektif. Saya yakin Anda sudah banyak baca buku karena ini sebenarnya kasanahnya sudah sangat lama, banyak teori, banyak pendapat.
tentang bagaimana seorang manajer menjadi team builder. Ini zaman orang masih mempertentangkan antara managerialship dan leadership, ini sering banget, tapi udahlah, itu pertentangan kaum-kaum kolonial. Anda nggak perlu masuk ke sana. Bodoh amat bedanya managerialship sama leadership gitu ya. Tetapi bahwa kalau kita bicara tentang peran Anda sebagai seorang manajer, maka Anda harus bisa bangun tim Anda dengan solid. Teman-teman sekalian yang saya sayangi, kalau kita bicara tentang tim yang efektif, maka kita bicara tentang beberapa hal yang akan jadi concern Anda. Ya. Concern yang pertama adalah kalau kita bicara tentang common goal. Ya, jadi membangun tim itu membangun tujuan bersama. Sekarang kalau misalnya saya tanya ke Mas Imam deh, Iman Ramang, Man. Ya, Pak. Membuat common goal di organisasimu itu kayak apa ya? Tujuan bersama dari perusahaanmu itu yang mempersatukan para karyawan dan seluruh orang yang ada di perusahaanmu itu kira-kira common goal-nya apa ya, Mas? Kalau saya lihat di tempat saya, kita kan ada dibangun di bawah satu holding yang namanya Vinci Group. Itu kita punya visi dan misi ya, visi dan misi untuk to be the best in the world. Jadi sebenarnya ya kalau pimpinan-pimpinan atau para direksi yang di tempat saya kerja, ya visi itu yang dibawa ke kita gitu. Jadi dari visi perusahaan itu kemudian dibuat dalam kebijakan atau suatu SOP lah. Nah, baru itu yang diterapkan ke bawahan. Itu sih yang saya lihat, Pak. Ya, kamu percaya nggak common goal itu yang akan menyatukan seluruh karyawan yang ada di bawah perusahaanmu? Bisa jadi sih, Pak. Tergantung leadernya juga, Pak, membawakan nilai-nilai perusahaan tersebut ke bawahannya gitu. Karena beberapa bawahan yang ada atau staf yang ada di perusahaan kita kan melihat siapa yang memimpin atau siapa yang jadi atasannya gitu. Kalau mereka, ya itu kuncinya. Ya, tapi sebenarnya percaya nggak sih bahwa orang itu hanya setia sama goalnya sendiri gitu? Mana lu setia sama perusahaan? Bohong aja sih. Enggak lah. Mas Ine setia nggak sama perusahaannya? Pasti enggak. Mas Rahim Bihanes. enggak. Jadi orang itu setia sama impiannya. Setia sama impiannya sendiri. Jadi kalau perusahaan itu tidak bisa menjawab impian para karyawannya, ya nggak bisa jadi common goal. Kan challenge kita sebagai manajer, kalau Anda sebagai seorang manajer, Anda harus percaya bahwa nggak ada orang loyal. Nggak ada orang loyal. Loyal sama Anda nggak ada. Jangankan sama Anda, loyal sama organisasi Anda saja nggak ada. Sepanjang Anda atau organisasi Anda tidak membawa mimpinya para karyawan, para staf gitu. Jadi teman-teman. Jadi kalau kita bicara common goal itu nyamain mimpi. Jadi bagaimana nanti pada saat kita dapat turunannya bahwa common goal itu turunannya adalah trust ya, rasa percaya. Jadi kalau Anda di perusahaan Anda, Mas Iman, Anda yakin bahwa mimpi-mimpimu secara pribadi itu bisa terjawab dengan Anda bekerja di perusahaanmu, pasti kamu akan loyal. Begitu enggak, pasti enggak. Ya kan? Begitu, ya contoh yang paling sederhana saja. Ya, contoh yang paling sederhana saja kan. Kita itu kan gampang sekali, rentan sekali pada saat mendapatkan pola kompensasi yang kita anggap tidak adil. Betul ya? Tidak adil. Anda lagi nyaman-nyaman nih jadi manajer gajinya 20 juta. Misalnya. Anda bisik-bisik ke sebelah, misalnya Mas Iman gajinya Anda 20 juta misalnya. Anda bisik-bisik ke Rahim. Dengan jabatan yang sama, Rahim cerita kalau direkin itu manajer 45 juta gitu. Anda langsung sebel sama perusahaan Anda. Padahal 2 tahun ini Anda aman-aman aja hidup Anda. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara nanti tentang common goal, maka Anda akan bicara tentang mimpi bersama. Jadi pinter-pinterlah Anda menjadi seorang manajer itu membuat sebuah keyakinan kepada bawahan Anda bahwa mimpi-mimpi bawahan Anda itu bisa Anda bantu jawab gitu. Atau organisasi ini bisa bantu jawab. Ya kan? Kalau kita bicara orang baru lulus sebagai seorang profesional, kan dia pasti punya mimpi. Mimpi itu nggak usah yang jauh dulu, target-target pendeknya aja. Ya, contoh misalnya seorang fresh graduate mungkin sudah punya keinginan
kalau bisa 5 tahun punya rumah. Gitu. Kalau dia hitung pendapatannya tidak bisa membuat dia mampu membayar DP rumah dalam 5 tahun, dia terus gelisah tuh nyari nyari kayak zaman Anda di awal lah teman-teman. Sebar CV kemana-mana, sebar CV kemana-mana gitu. Ya. Nah sehingga teman-teman sekalian, tugas kita sebagai seorang manajer, kalau kita bicara tentang common goal, maka kita harus lihat mimpi-mimpi orang-orang di bawah kita, tapi dalam aspek yang non material, pasti kan? Ya. Jadi bagaimana supaya ada rasa nyaman? Pak, saya itu kalau kerja pengennya nyaman. Pak, saya itu kalau kerja pengennya kerjaan bisa tensinya tinggi nggak apa-apa, tapi hubungan antar orangnya adalah nyaman gitu. Ya, maka nanti kalau kita bicara tentang team building, teman-teman, ada yang namanya psychological security gitu, psychological safety. Nanti kita bahas isu itu di belakang ya. Jadi psychological safety. Orang yang akan bersatu itu kalau ada psychological safety. Kalau enggak orang nggak bisa di satu tim. Sehingga sekarang pinter-pinter. Pinter-pinter mulai menuliskan common goal-nya sebenarnya apa. Nggak usah ngomongin ke perusahaan. Common goal kita versus misalnya, Mas Iman sekarang di bawah Anda ada berapa orang, Mas? Ada 4 orang, Pak. 4 orang. 4 orang ini diajak ngobrol aja. Ngomongin 5 tahun, pas lagi makan siang atau kadang-kadang diajak ngobrol 5 tahun ke depan kalian pengen apa sih gitu. Kalau perlu kita ngomong materi deh, pada pengen beli apa sih gitu. Terus kita bikin simulasinya. Kalau dengan bekerja di sini, maka mimpi-mimpi 5 tahun itu pasti kejawab gitu. Nah, paling tidak kalau Anda ngomong begitu, Anda akan katakan kepada tim Anda bahwa 5 tahun ini kalian nggak boleh resign ya. Gitu. Ya, sambil Mas Iman juga ngitung, kira-kira 5 tahun ke depan punya target apa, masih kecapek nggak? Gitu. Kalau nggak kecapek, pindah aja sih. Karena common goal-nya nggak nemu. Gitu. Ini enaknya ngomong sama orang-orang di banyak perusahaan kan begini. Kalau satu perusahaan saya nggak ngomong. Gitu. Ampun gitu. Ya. Kemudian kalau kita bicara tim yang efektif, berikutnya teman-teman adalah adanya kohesi. Jadi ada nada panggil gitu. Jadi kalau kita main bola itu kalau Anda ngumpan pasti ada yang nyambut. Ya kalau Anda ngumpan pasti ada yang nyambut gitu. Misalnya Dela di KSE, Anda bikin sesuatu pada saat ini Irfan di mana, Del? Biasanya sebelahan. Nggak tahu, Pak. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita ngumpan selalu ada yang nyambut gitu. Jadi tim yang handal itu kan kayak pemain Brasil gitu ya. Pemain Brasil itu kalau mau ngumpan bola nggak teriak nama temennya. Dia nggak manggil itu. Romario nggak manggil dia. Messi nggak manggil. Dia tendang aja, nanti pasti Messi akan lari mengejar bola ini gitu. Jadi kohesi. Ya, dan Anda kalau membangun tim, kenapa setiap orang itu kalau dulu kita ngomong job desk yang sangat rigid, ke depan ini mungkin di zaman Anda teman-teman job desk itu nggak bisa rigid lagi. Job desk itu pasti akan cair. Ya, karena jenis pekerjaan itu loadingnya kan naik turun tuh, kadang sibuk, kadang enggak. Jadi kalau dulu kita menghitung jumlah staff itu berdasarkan kondisi dengan loading tinggi. Jadi kalau pas lagi sibuk banget kita butuh berapa orang sih? 4 orang, ya udah kita siapin 4 orang. Kalau sekarang nggak bisa begitu. Begitu turun, berapa perusahaan sekarang ini kita lihat, mungkin Anda saksikan di sekeliling Anda banyak perusahaan melakukan PHK. Karena dia ngitungnya dalam kondisi peak season. Ya, sehingga ke depan dengan munculnya kohesi antar orang, sehingga orang itu jadi multifunctional worker. Jadi mungkin harusnya 4 jadi cuma 2, tapi 2 itu kalau sebutan namanya mungkin orang bingung. Kalau dulu misalnya di HRD, ada yang namanya staff recruitment, ada yang namanya staff training, ada yang namanya staff compensation and benefit, ada staff personal administration, ada staff welfare, dan seterusnya gitu. Nah, itu udah nggak musim itu. Nanti HRD bawahnya cuma staff. Nah, si staff ini harus bisa apa aja. Ya, nanti kalau staff ini sudah bisa apa saja, maka organisasi menjadi lebih lean. Maka akhirnya human resource manager yang dicoret karena mampu dilakukan oleh staff. Misalnya begitu, ya. Jadi menciptakan kohesi. Kohesi itu semacam automatic concern. Ya. Jadi Anda dengan tim Anda, bagaimana Anda membuat bawahan Anda itu kalau ada sesuatu itu terpanggil gitu teman-teman. Nah, terpanggil untuk melakukan sesuatu yang tidak menjadi job atau tugas intinya. Nah, Anda sebagai seorang manajer apa yang Anda lakukan? Pertama kali, kalau Anda sekarang punya bawahan, jangan dikotakin. Bawahan itu diacak-acak aja pekerjaan.
Kadang dikasih A, kadang dikasih B, kadang kerjaan B dikasih A, kerjaan A dikasih B. Anda lakukan saja simulasi. Orang cepat menjadi multifunctional worker akan muncul kohesi. Ya. Sehingga pada saat ada jenis pekerjaan, maka dengan otomatis, ya automatic consent tadi, mereka langsung consent pada kerjaan itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah isu dari membangun tim yang efektif adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi itu memaksimalkan dua potensi yang jika dia bekerja sendiri-sendiri hasilnya tidak sebagus jika mereka melakukannya berdua gitu. Jadi sebenarnya menambahkan value added gitu. Ya, jadi kalau kita kerja melakukan kolaborasi itu artinya ada nilai lebihnya gitu. Nah, ini kadang-kadang agak susah nih, teman-teman ngomong collab, yuk kita kolaborasi, tapi nggak ada nilai lebih yang di submit. Itu menurut saya sih bukan kolaborasi. Kalau Anda kolaborasi ada harus nilai lebihnya. Ya kalau diproduksi misalnya kolaborasi itu biasanya melakukan bisnis proses reengineering, sehingga ada beberapa sequence proses produksi yang bisa dihilangkan, ya, bisa dihilangkan. Sehingga bisa menggabungkan beberapa proses yang harusnya menggunakan beberapa operator menjadi lebih sedikit operatornya. Itu kolaborasi. Kemudian isu berikutnya, teman-teman sekalian, adalah kalau kita bicara tentang komitmen. Ya. Jadi membangun tim yang efektif itu kita bicara tentang komitmen. Jadi itu tadi yang saya sampaikan di awal. Bagaimana orang memiliki komitmen yang tinggi kalau itu tidak sesuai dengan mimpinya, nggak sesuai dengan targetnya, tidak sesuai dengan waktu pencapaian yang diharapkan. Komit misalnya, contoh nih Niki misalnya. Nih kalau ada orang berkomitmen kepada Anda untuk menikahi Anda, itu kira-kira wujud utamanya apa sih? Diketawain yang lain. Iya, wujud komitmen apa sih? Kalau dia menafkahi Anda setiap bulan itu komitmen nggak? Enggak. Pernikahan? Iya. Dia menikahi Anda. Bentuk komitmennya apa ya? Menafkahi setiap hari. Setiap hari Pak, setiap bulan. Setiap bulan. Setiap hari. Menafkahi hidup Anda, bahwa Anda dipastikan hidup layak, kan gitu ya. Oke, yang kedua. Ya. Bahagia bersama. Bahagia bersama, terus? Membuat atau membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Nggak tahu Pak, kan belum tahu Pak. Kenapa kamu jadi berdoa nih? Nggak, maksudnya kalau kita berkomitmen itu kan terjemahan sederhananya adalah saya lebih susah dari kamu. Iya kan? Kalau kamu bahagia, maka kebahagiaanmu levelnya harus di atas saya karena saya berkomitmen kepada kamu. Kan kira gitu ya. Benar nggak? Kalau nanti kamu dapat suami, tak doain suami yang soleh, ganteng, kaya, single, ya kan? Benar nggak? Kalau kamu dapetin itu nanti, Nick, kan kamu harus mendapatkan komitmennya dia itu dalam artian bahwa dia mau melakukan apapun meskipun mengorbankan beberapa hal yang dia sukai. Kan harus gitu kan? Iya, betul Pak. Itu komitmen. Tanya Iman yang sudah menikah. Ya. Dia mengorbankan banyak hal. Ya kan? Coba ditanya aja Iman yang sudah nikah. Iman, lo berapa persen duit yang lo dapetin dari gajimu itu yang kamu manfaatkan buat dirimu sendiri, Mas? Buat sendiri, Pak. Buat diri sendiri. Mungkin 20%, Pak. Ya, cuma 20%. 80% itu komitmen. Tapi kalau kamu bilang yang kamu manfaatin 80%, yang kamu kasih istrimu 20%, lo nggak punya komitmen. Lo kurang ajar. Kira-kira gitu ya. Benar nggak? Nah, kita kan bisa nggak kita nanti mendapatkan seorang karyawan atau anak buah kita memiliki komitmen kayak gitu. Gue nggak ikhlas loh kalau managers gue susah gitu. Yang kira-kira nada panggilnya apa? Nada panggil komitmen itu personality. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Nada panggilnya personality. Orang memiliki komitmen yang tinggi karena Anda memiliki personality yang baik.
Jadi jangan pernah berharap Anda memiliki bawahan yang loyal kalau personality Anda tidak bagus. Kan gitu ya, Nick? Ya, saya doain tadi ganteng, kaya, soleh, single, ya. Doain. Amin, amin. Ada nggak kandidatnya di ruangan ini? Amin. Aduh, belum lihat semua nih, Pak. Oke, berikutnya adalah kalau kita bicara efektif tim, nanti kemarin kita sudah bicara juga bahwa efektif tim itu sendinya komunikasi. Ya sebenarnya kalau kita ngomong sekarang, yang namanya tim yang efektif, kalau kita ngomong komunikasi itu artinya bahwa semua orang boleh bicara, ya semua orang boleh menyampaikan ide, semua orang boleh berinovasi. Sebenarnya komunikasi sekarang adalah itu. Jika semua orang bisa menyampaikan idenya dengan bebas, jika semua orang bisa menyampaikan beberapa usulannya dengan baik, tanpa ada barrier-barrier tertentu, tanpa ada ketakutan-ketakutan tertentu, maka pola komunikasinya sudah baik. Ya. Nah, kita cek masing-masing di tempat Anda. Staf di bawah Anda itu teman-teman yang sudah punya bawahan, ngomongnya bebas nggak gitu. Ya, kalau ngomong masih diatur-atur, kalau meeting diem, tapi begitu keluar meeting kita jadi ngobrol banyak sama teman meeting kita, benar nggak? Kita punya grup satu departemen atau grup satu divisi, ternyata selain grup satu divisi kita punya juga grup WA divisi bayangan, misalnya gitu-gitu itu, udahlah yang kayak gitu mesti hilang, karena komunikasinya mesti clear. Ya, kemudian kalau kita bicara tentang teamwork, kan kita bicara juga tentang continuous improvement. Maksudnya begini, pada saat kita membangun tim yang efektif itu adalah sebuah tim yang sifatnya dinamis. Ya, sifatnya dinamis. Jadi tim solid itu tidak puncak gitu. Tim solid itu sebuah pola yang dinamis, sehingga tim yang solid itu adalah tim yang memiliki kelincahan pada saat menghadapi kondisi-kondisi yang berbeda. Ya mesti lincah dia. Ya, mesti lincah dia. Misalnya kemarin sebelum pandemi, kemudian sekarang setelah pandemi dia lincah. Dia lincah melakukan improvement. Ini kalau dalam bahasanya Enang, continuous improvement tuh dia jago, dia anak Astra nih. Tiap hari ngomongnya continuous improvement terus, betul nggak? Nah. Betul, Pak. Nah, setiap kaizen. Ya, kaizen. Artinya apa Nang kaizen, Nang? Iya, improvement. Ya, kaizen. Ya, kaizen itu continuous improvement. Jadi kaizen itu berubah kecil sebenarnya. Berubah kecil tapi setiap saat. Kaizen. Ya, terus berubah. Nah, kalau kita bicara continuous improvement juga nanti begitu, teman-teman. Jadi, kalau Anda memimpin tim yang baik, maka Anda harus selalu siap menerima perubahan-perubahan yang eksternal gitu. Jadi, begitu solid, begitu nanti kita masuk di tahapan-tahapan, kan ada tuh tahapan-tahapan tim dari mulai norming, storming dan seterusnya. Begitu nanti sampai ke performing, maka Anda harus siapkan tim Anda itu ke dalam kondisi tim yang selalu siap menghadapi challenge dari luar. Ya, sehingga ini selalu kaitannya dengan creativity, ya, kaitannya dengan kreativitas. Jadi membangun tim yang solid tidak bisa melepaskan diri dari kreativitas. Makanya kalau kita bicara misalnya tentara itu timnya solid, teman-teman. Tetapi ya dia hanya ngomong common goal. Dia nggak ngomong kohesi, dia nggak ngomong kolaborasi, dia tidak ngomong komitmen, dia ngomong komunikasi, tidak ngomong continuous improvement, tidak ngomong creativity gitu. Ya, tim perang ya, maksudnya bukan tim angkatan bersenjata yang ini ya, tapi tim perang, tentara perang itu ngomongin common goal aja. Ya, suruh maju ke depan ya udah serbu, musuhnya itu ya musuhnya itu, nggak perlu improve, nggak perlu apa-apa. Nah, tapi Anda bukan pemimpin untuk tim perang gitu ya. Makanya tadi saya di slide pertama tadi saya sebut manager as team builder itu nggak kayak Hitler gitu. Hitler itu good leader. Ya, cuma dia hanya mampu membangun atas common goal gitu. Oke, sampai di sini teman-teman yang saya sayangi. Ada yang mau diskusi dulu nggak sebelum kita lanjutkan lagi? Silakan. Saya mau ditanya-tanyain dulu nggak? Buat pemanasan. Ya, silakan. Pak Putut, Ya, saya Pak. Silakan. Saya lebih tertarik pada part komitmennya ini Pak, karena menurut saya
tim yang efektif itu jika hampir semua membernya itu relatif komitmen pada tidak hanya pada pekerjaannya sendiri gitu. Seperti yang tadi dibilang masalah common goals, karena memang ada orang yang relatif mungkin karena culture perusahaannya yang lama dari lama masih seperti itu aja gitu ya. Akhirnya ya dia tidak menutup kemungkinan hanya fokus pada needs-nya dia sendiri. Nah, gathering atau mengumpulkan komitmen yang relatif solid pada katakanlah orang-orang yang relatif lama, di mana kita sebetulnya pada baru jump in ke tim itu gitu. Experience dan nasihat Pak terkait itu mungkin, karena kalau relatif timnya baru semua nih, kita katakanlah contoh baru bikin satu departemen baru gitu, dan bisa dibilang semuanya professional hire gitu ya, yang memang belum ter ya quote unquote belum teracuni oleh culture-nya yang lama gitu, sehingga dia punya goals dan punya spirit yang relatif beda. Tapi kalau timnya ini sudah tim yang relatif lama, yang mana mungkin tidak menutup kemungkinan mereka masih ada ya sakit hati dari yang sebelumnya gitu ya misalnya Pak, sehingga sehingga pada perusahaannya ya udah yang penting gue kerja jam 9 sampai jam 5 pulang, ya udah that's it gitu. Nah, menghadapi perspektif seperti itu gimana Pak Putut? Ya, Mas Sinai. Jadi kalau kita bicara tentang komitmen, jadi komitmen itu kan terjemahannya transformasi dari harapan untuk diusahakan dengan luar biasa menjadi kenyataan gitu ya. Nah, jadi komitmen itu kalau kita bicara dari bahasa psikologis, maka fundamentalnya adalah hasrat. Hasrat nih. Jadi ada kesenangan untuk memberikan sesuatu. Nah, kalau dari pertanyaan dari Mas Ine tadi, kenapa ya kalau orang-orang itu, misalnya kita kumpulkan dari beberapa banyak perusahaan lalu masuk jadi anak buah Anda gitu kan, ada beberapa perusahaan yang mungkin juga Mas Ine sekarang sedang tinggal itu, bahwa kita merekrut dari orang-orang yang sudah punya experience. Nah, merekrut orang dari yang punya experience itu artinya kita merekrut orang yang masing-masing mereka itu sudah punya historical background. Dan orang pindah ke perusahaan baru itu pasti ada sejarah buruknya. Pasti ada sejarah buruknya. Dan dia pindah itu kan pengen mencari yang tidak sama dengan sejarah buruknya. Gitu. Jadi kalau menyusun tim yang baru itu kenapa lebih susah kalau orangnya sudah memiliki experience? Ya karena mereka masing-masing sudah punya ekspektasi kan. Udah punya ekspektasi. Mas Ine pindah ke perusahaan yang baru kan sudah punya gambaran bahwa ya aku dulu pernah punya bos plus minus lah gitu ya, plus minus bosku, aku berharap bahwa nanti aku punya atasan yang lebih bagus dari yang kemarin kan. Semua orang kan kayak gitu tuh Mas. Sehingga peran kita dalam menyusun tim yang sudah memiliki experience itu yang pertama kali adalah kalau menyusun mengkombinasikan technical know-how-nya itu nggak sulit. Ya secara teknikal mereka disusun itu nggak sulit karena memang waktu kita merekrut kita udah jelas kita minta spesifikasi orang ini seperti apa untuk pekerjaan apa. Yang susah itu adalah merangkai secara psikologikal. Jadi soft kompetensinya yang harus kita bikin puzzle-nya. Nah, kalau saya dari pengalaman yang pernah saya lakukan Mas, bahwa kalau kita menyusun seperti itu maka briefing awal itu menjadi penting pada saat kita bicara tentang kondisi orang-orang yang sekarang menjadi bawahan Anda, itu tidak dengan menjelaskan pekerjaannya, tapi lebih banyak mendengarkan sebenarnya kalian dulu itu kayak apa sih gitu, dan kalian itu pengen seperti apa sih gitu. Itu yang harus kita omongin kan. Kalau kita di tim baru kita lebih enak. Teman-teman kita tim baru ya, saya manajer baru di sini dan teman-teman juga orang-orang baru di sini yang udah punya experience. Yuk kita ngomong, menurut Anda tim ini kita ingin bawa kayak apa sih gitu. Nah kadang-kadang kita ini karena Anda bekerja di perusahaan-perusahaan yang punya target-target yang tinggi, meeting antara atasan dan bawahan itu kebanyakan adalah
kita bertemu untuk membahas strategi maupun taktik bagaimana mencapai target tersebut. Anda nggak pernah nanya, jarang nanya, enaknya tim kita ini kayak apa ya suasananya? Enaknya bagaimana saya harus memperlakukan Anda gitu. Kan itu yang harus Anda tanya. Ya, bahkan kita bilang gini, suasana apa yang ingin kita bangun gitu. Kan banyak yang kadang-kadang bos misalnya selalu membangun suasana yang dia pikir akan menyenangkan bawahannya dengan menggunakan style dia. Gitu. Misal Mas ini akan bilang begini, lah kalau jadi anak, kan Anda seringkali dengar statement kayak gini, tenang aja kalau jadi anak buah gua santai kok gitu. Kan kadang-kadang ada itu gitu. Jadi dia ingin membawa santai, padahal belum tentu bawahannya suka santai. Kenapa enggak kita berani bertanya dulu? Yeah. Ya. Suasana macam apa yang ingin kamu dapatkan di tim ini? Kemudian yang kedua, Mas Ine, komitmen itu pasti ada reward and punishment-nya. Kalau kita bicara organisasi, jadi bagaimana orang yang komit mau memberikan semuanya untuk Anda, itu dapat apa sih? Gitu. Dan kita mesti jawab. Yeah. Pak, kalau saya selesaikan semua harapannya Pak Inai, saya dapat apa sih? Gitu, bahasa kasar. Mungkin mereka akan lebih menghaluskan bahasanya. Tapi kira-kira intinya adalah itu. Maka Anda harus bisa jawab, Pak. Anda harus bisa jawab apa yang Anda lakukan. Makanya kalau Anda misalnya sebagai gini, saya sebagai seorang atasan, misalnya, Mas, saya akan perjuangkan kamu kalau ini selesai, saya akan perjuangkan kamu setiap kali ada performance appraisal di akhir tahun. Statement aja, nggak ada masalah kok. Ya. Dan apa yang akan mereka dapat? Kemudian yang kedua, tentu saja di dalam komponen yang kedua, selain reward juga ada punishment-nya kan. Punishment-nya juga harus Anda sampaikan bahwa Anda termasuk orang yang kalau kita bicara komitmen itu, Anda orang yang benci dikhianati. Gimana menerjemahkannya dalam bahasa Anda kepada bawahan Anda gitu, bahwa kalau kamu sudah komit ke aku bahwa misalnya penjualan lah, kamu udah komit jualan ke aku 5 unit mobil gitu, maka aku tidak akan pernah menerima performance di bawah 5 unit mobil gitu. Kamu tahu gua kan? Gitu. Tapi kalau jualan lebih dari itu, hadiahnya kayak gini, hadiahnya kayak gini. Jadi Anda harus bisa memaintain komitmen ini dengan reward dan punishment yang berimbang. Yang ketiga, komitmen itu kayak ada pasangannya, Mas Ina. Dibentuknya gini. Ya. Jadi Anda nggak mungkin berkomitmen dengan orang yang tidak berkomitmen dengan Anda, kan kira-kira gitu. Benar nggak? Mencari frekuensi yang sama. Iya. Benar kan? Kan komitmen begini kan, jadi artinya bahwa bawahan Anda itu juga mengharapkan komitmen Anda gitu. Iya. Anda kalau ya sama saja tadi kalau dalam kasusnya Niki tadi, kalau Niki nanti dapat suami, terus kemudian suaminya itu sangat komit dengan Niki, tapi Nikinya nggak komit ya bubar juga. Mana ada orang saya mencintai orang yang tidak mencintainya, nggak ada lagi rumus itu nih. Itu cuma ada di sinetron Indosiar gitu ya. Benar nggak? Mungkin cuma ya momentumnya 2 minggu, minggu ketiga ya bubar. Nah, artinya sama dengan bawahan kita. Kadang-kadang kita menuntut komitmen bawahan kita, tapi kita lupa kita memberikan komitmen kepadanya gitu. Misalnya statement begini Mas Ine. Oke, kamu selesaikan tugasmu. Jika kamu butuh bantuan, aku siap membantu kamu. Terutama beberapa hal yang membutuhkan konsep-konsep yang mungkin cukup rumit. Aku menyediakan waktu setiap hari Rabu, kamu datang ke aku selama 1 jam, aku akan ajari kamu beberapa ilmu yang mempermudah pekerjaanmu. Nah, itu kan komitmen tuh, Mas. Benar nggak? Nah, bagaimana kita kadang-kadang punya atasan, kita dituntut target yang tinggi, benar nggak? Terus Anda ngobrol sama teman Anda, bos gue, apa ya kontribusinya? Oke Pak. Setuju. Apa kontribusinya gitu. Nah, kalau itu nggak ketemu, Mas, itu paling nyebelin. Artinya apa? Itu di komitmen itu kayak ada pasangannya. Seperti seorang laki-laki yang bertepuk sebelah tangan. Kan? Kira-kira gitu ya, Del? Dela senyum-senyum. Nah, itu komitmen. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi, teman-teman? Nah, kemudian teman-teman, kalau kita bicara tentang hal yang berikutnya adalah, kan yang mempersatukan tim ini menjadi solid adalah kesamaan goal tadi, kemudian kesamaan nilai dan kesamaan musuh, kan kira gitu ya.
Common goal, common value, common enemy gitu ya. Common goal-nya apa? Ya common goal-nya tadi yang saya tanyakan ke Mas Iman tadi, bahwa orang itu setia sama mimpinya. Orang itu setia sama harapannya. Gitu. Jadi buatlah goal yang menjawab harapan semua orang. Ya, buatlah goal yang bisa menjawab harapan setiap orang. Kan kita organisasi, Mas. Ya, organisasi. Kalau permennya dibagi rata, maka common goal terwujud. Anda bekerja di profesional, ya. Beberapa Anda bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang mencari laba. Kalau mencari laba ya permennya dibaginya rata. Jadi kalau kita bicara common goal-nya perusahaan itu juga bisa menjawab. Saya tanya misalnya kalau Mas Iman, oh ada visi perusahaan saya adalah menjadi worldwide company nomor 1 di dunia untuk industri X. Terus orang nanya, kalau sudah jadi worldwide company menjadi nomor 1 di dunia, saya dapat apa Pak Iman? Awas lo nggak bisa jawab. Ya kan, lo harus bisa jawab dengan jelas. Lo dapat rumah, bro. Kan katanya lo kerja di sini pengen punya rumah. Lo dapat rumah. Terus Bapak dapat apa? Aku dapat rumah yang lebih gede dari rumahmu plus mobil. Sama paling enggak kalau aku beli Brompton nggak perlu ngangsur kan gitu. Itu namanya common goal. Kalau nggak bisa jawab itu ya say goodbye lah, karena nggak mungkin orang itu disatukan kesetiaannya tetapi mimpi pribadinya tidak terjawab. Ya, ingat ya teman-teman, Anda seorang manajer, ingat bahwa tugas Anda adalah menerjemahkan visi, misi, dan common goal company Anda untuk Anda align-kan dengan goal-nya orang-orang yang di bawah Anda yang relatif sangat pragmatis. Ya, relatif sangat pragmatis. Misalnya operator-operator di perusahaan Anda gitu ya, staf-staf terbawah di perusahaan Anda itu kan nggak akan mikirin bahwa menjadi perusahaan terbesar, terbaik, kan nggak gitu sih. Yang dia pikirin adalah 5 tahun kerja punya rumah, 7 tahun rumah dan mobil, 10 tahun angsuran rumah sudah lunas, ya kan, angsuran mobil sudah lunas, sehingga tahun ke-11 mulai menabung, kan kira-kira gitu ya teman-teman. Nah itu yang harus Anda jawab. Nah kemudian yang berikutnya adalah common value, nilai-nilai yang hidup. Ya, nilai-nilai yang hidup itu apa gitu? Bahwa harus ada sosial sensitivitas gitu. Ada sensitivitas sosial, bahwa ada nilai yang sama-sama kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang menjadi milik semua. Ya, common value, menjadi keyakinan semua. Menjadi keyakinan semua. Satu contoh misalnya, ada beberapa perusahaan yang yakin sekali bahwa kalau mendapatkan orang yang value-nya sama, itu perusahaan tersebut akan menjadi sangat maju gitu. Dia percaya sekali dengan adanya nilai yang sama. Dia percaya sekali dengan adanya common value. Nah, ini yang agak susah nih kalau kita di perusahaan bisnis, kan agak susah. Coba rekin common value-nya apa, Im? Yang dijadiin budaya organisasi apa, Im? Kebetulan sekarang udah berubah, Pak. Ya, apa itu? Jadi ini core values-nya ya, Pak? Iya, core value. Kalau core values-nya kemarin itu high protein namanya, Pak. High protein itu ada HSE, integrity, profesional, teamwork, into integritas. Tapi karena sejak ada ini Pak aturan BUMN yang baru, itu semua core values seluruh BUMN menjadi akhlak, Pak. Ya, apa itu akhlak? Akhlak itu ada adaptif, K itu kolaboratif. Ya. Terus L itu H itu sebentar Pak, saya searching dulu, Pak. Dibantu sama Sina, dibantu. Amanah, kolaboratif, amanah, kolaboratif, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kolaboratif udah di atas tadi. Ini Pak, amanah, kompetensi, harmonis, kompeten. Kompeten. Ya, oke. Mas ini milenial BUMN ya, Pak? Ya, yakin nggak bisa mempersatukan?
Ya nggak? Yakin nggak mempersatukan? Sebenarnya kalau kita bicara tentang common value, ada hal-hal yang sebenarnya sejak awal itu jadi fundamental. Kan? Misalnya gini, integritas gitu. Itu semua orang common value-nya itu. Gitu. Jadi kalau Anda terapkan misalnya di BUMN misalnya di tempat Mas Sinai, kita ngomong tentang integritas gitu. Orang yang pengen macam-macam masuk ke BUMN langsung terlempar karena value-nya adalah integritas. Di tempat kerjanya Naufal misalnya. Naufal di mana Naufal sekarang, Val? Saya di perkebunan sawit, Pak. Ya, di perkebunan sawit. Integritas ada nggak di sana? Iya, Ya. termasuk pilar di sini. Ya, pilar. Jadi kalau kita bicara integritas itu value yang universal. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah kalau menyatukan dengan value yang universal, ya scope-nya menjadi luas. Pertanyaan berikutnya adalah kepada managers, Anda harus punya nilai yang lebih kecil lagi, ya menerjemahkan nilai besar itu kepada nilai yang lebih kecil lagi sebagai pengikat di tim Anda. Ya, sebagai pengikat di tim Anda. Misalnya nih Faisal, Noval, Anda akan terjemahkan apa ya integritas itu di departemen Anda. Ada kata Anda adalah seorang departemen head atau seorang managers. Integritas di tempat Anda diterjemahkan sebagai apa ya? Ya mungkin contohnya seperti ini Pak. Saya kan di bagian continuous improvement kebetulan Pak. Jadi bagaimana ketika kita akan melakukan konvensi itu kan kita validasi bagaimana project improvement tersebut, unit tersebut penilaian secara objektif dan sesuai dengan kriteria yang ada gitu Pak. Oke. Anda suka menilai QCC gitu kan? Ya. Gugus kendali mutu, improvement gitu. Integritas di departemen saya terjemahkan satu Pak, gampang pokoknya nggak boleh nyontek. Nggak ada nyontek gitu. Ya, misalnya kan jadi orang itu menerjemahkan integritas itu ke dalam hal yang lebih simpel. Saya di procurement, integritas itu apa? Nggak boleh disogok. Nah, sehingga jika semua orang berada di ikatan yang sama, kecil itu punya value yang sama akan kuat. Terbukti kok, ikatan-ikatan yang diikat oleh nilai itu juga nggak kalah kuat dibandingkan dengan common goal yang sifatnya ke arah yang lebih materialistis gitu. Paguyuban alumni KSE. Nah, ngikatnya pakai apa? Pakai value pasti. Gak bakal diikat pakai yang lain. Betul nggak? Nah, sekarang Rahim, ya, ada nggak nilai yang mengikat teman-teman ini semua? Gitu. Ya kan? Kan nggak mungkin common goal. Goalnya macam-macam. Ya, ada yang ikut paguyuban, goalnya pengen dapat jodoh. Ya, ada yang ikut paguyuban, yang goalnya mengisi waktu luang. Ya kan? Dela ketawa Pak. Iya. Bener kan? Ya kan nyatunya pasti lewat common value. Common value-nya apa? Ayo temuin gitu. Karena common value-nya paguyuban alumni KSE itu bisa jadi turunannya dari value-nya KSE, tapi pasti nggak sama. Pasti bukan sharing, networking, and developing. Gitu. Anda harus temukan lagi sub value-nya untuk pengikat gitu. Nah makanya teman-teman sekalian yang saya sayangi, Anda kalau menjadi seorang manajer, temukan value kecilnya. Supaya apa? Supaya Anda tidak seperti dewa di langit. Briefing ke anak buah, mulai sekarang teman-teman sekalian, nilai-nilai yang hidup di seluruh staf dan pemimpin di BUMN adalah akhlak. Kan khotbah di atas bukit, bro. Benar nggak sih? Terus diterjemahin ini akhlak itu yang dimaksud dengan adaptif adalah mampu mengantisipasi kondisi. Itu bawaannya bengong aja gitu. Ayo cari terjemahan kecilnya untuk pengikat ini gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi itu common value. Kemudian berikutnya, teman-teman yang saya sayangi, kita bicara tentang common enemy. Musuhnya mesti sama. Ya, musuhnya mesti sama. Ya, musuhnya mesti sama. Cari kompetitor. Cari kompetitor. Nggak ada lagi sekarang Anda bekerja di sebuah organisasi yang tidak ada kompetitornya. Ya, sekarang kemungkinan kompetitor ada. Ya, kalau Anda baca
omnibus law, undang-undang yang jadi kontroversial itu, tapi saya yakin itu pasti diterapin. Ya. Sehingga kalau itu diberlakukan, maka pintu-pintu monopolistiknya sudah tidak ada lagi. Semua orang kan punya kompetitor. Ya, semua orang akan merasa punya kompetitor. The best motivator is competitor. Common enemy itu enaknya kompetitor. Orang nggak punya kompetitor nggak bisa lari kencang. Betul nggak? Orang nggak punya kompetitor nggak mau improve. Ya, nggak mau improve. Maka kita harus ciptakan kompetitor. Dan alhamdulillah sebenarnya dengan semakin dibukakan keran ini, kompetitor makin ada terus. Ya. Ya, Anda lihat perusahaan mana yang nggak ada kompetitornya sekarang. Rekin kompetitornya mana? Ada banyak sih Pak. Ya, mana kompetitornya Rekin? Ada PP, terus JGC Pak, terus JGC, ya kan? Ada pasti kan? Coba ya. Ramdhani. Kalau Bukaka nggak ada kompetitor Pak. Bukaka nggak ada kompetitor. Nggak ada, Pak. Untuk di Indonesia nggak ada. Indonesia monopoli Pak. Saya mau nyeletuk nggak enak. Tadinya saya mau nyeletuk gini, Bukaka nggak ada kompetitor waktu Pak Yusuf kalah kan gitu. Gimana? Ya udahlah ya, jangan ceritain. Tapi mau nggak mau kan kita punya selalu memiliki kompetitor teman-teman. Dan pasti ada. Jadi common enemy itu Anda ciptakan di organisasi Anda. Yang penting common enemy-nya tidak internal. Jangan ciptakan common enemy internal. Yang rusak tim itu kan common enemy tapi internal. Anda jadikan bos Anda musuh semua orang. Iya kan? Anda pasti ada, setiap perusahaan itu pasti ada satu orang yang jadi musuhnya semua orang gitu. Biasanya orangnya nyebelin. Itu terbagi rata itu. Setiap perusahaan pasti ada itu. Dan biasanya mah levelnya tinggi. Ya, kalau common enemy, orang nyebelin tapi levelnya rendah kan nggak perlu dipikirin ya nggak, Man? Biasanya nyebelin tuh ya, misalnya kita punya 4 direktur gitu, salah satu direktur itu ya nyebelin gitu. Tapi jangan jadikan dia common enemy. Ya Nang ya. Jangan jadiin direktur yang itu di Denso jadi common enemy. Saya nggak sebut nama. Siap. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang teamwork, maka kita juga bicara bahwa bagaimana menciptakan common enemy, musuh bersama gitu, supaya punya spirit, ya, supaya nanti misalnya siapa sih di sini yang sudah menikah, siapa sih? Rati, kamu udah menikah belum, Tih? Rati? Belum. Ngapain aja belum menikah? Memperbaiki diri dulu. Jangan memperbaiki diri dulu. Memang menikah butuh perbaikan diri. Ya. Yang hancur-hancurnya malah cepat nikahnya. Ya. Oke, teman-teman, bahwa kita butuh kompetitor ya. Jadi ciptakan kompetitor. Bahkan kalau saya selalu katakan kepada beberapa klien saya begini, jangan bunuh kompetitornya. Nanti Anda nggak bisa berkembang. Ya, jangan dibunuh kompetitornya. Kalau kita bermain di lapangan 100%, ya kasihlah dia 10% sampai 20% gitu. Tapi kalau 99% Anda ambil lapangannya, ya Anda nggak berkembang gitu. Anda nggak berkembang. Dan itu tidak sangat baik gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita bicara teamwork selanjutnya adalah bahwa fase-fase team building ya kan pasti dilalui. Jadi tadi pertanyaannya Mas Ine di awal tadi bahwa Mas, di awal itu fasenya forming, setelah forming itu storming. Forming itu fase-fase jaim dalam pembentukan tim. Orang dikumpulin masih jaim semua. Nah, habis itu pasti berantem keras, Mas. Namanya fase storming. Dan setiap tim pembentukan tim itu pasti masuk ke fase storming. Jadi storming itu orang udah mulai pede untuk berantem gitu. Ya, kayak Anda tuh dulu masuk di sebuah organisasi, Anda masuk di sebuah perusahaan, teman-teman. Kan waktu pertama pasti jaim-jaim dulu kan. Begitu udah dapat ruangan, langsung lah munculnya storming. Badai, setiap orang berantem, setiap orang beradu ide, setiap orang narsis dan seterusnya.
Nah, nanti kalau orang udah capek berantem akan masuk ke fase yang namanya norming, memunculkan norma-norma baru. Oke ya, kalau kita berantem terus gini jadi nggak akan selesai ya, gitu. Sehingga perlu ada pembagian pola dan seterusnya. Nah, baru nanti masuk ke fase berikutnya yang namanya performing. Jadi teman-teman managers, teman-teman yang saya sayangi, Anda kalau menghadapi tim, kalau lagi masuk fase storming yang memang menyebalkan. Jadi kalau Anda sekarang lagi merasa, Pak kok belum terbentuk ya tim saya, berarti fase Anda adalah fase yang ada di fase storming. Fase yang masih fase konflik. Ya, bisa lama, bisa sebentar. Ya, bisa lama, bisa sebentar. Mempercepat fase storming adalah membuka keran dialog yang lebih luas agar semua ide itu sekalian aja dibuka gitu. Tuntas. Jadi istilah saya itu kalau mau berantem, ya berantem aja sekalian total di situ. Supaya cepat selesai. Nah, kebanyakan managers justru tidak sabar di fase storming, kemudian membiarkan konfliknya hanya di permukaan. Sehingga tidak terjadi konflik yang sebenarnya. Pada storming itu memunculkan konflik yang sebenarnya. Nah, setelah itu masuk ke fase yang lebih baik. Ya, masuk ke fase di mana orang lebih menjadi bagian tim. Gitu. Nah, setelah itu baru menunjukkan eksistensinya. Nah, pesan saya, bagaimana Anda sebagai seorang manajer mampu mengendalikan pekerjaan dan staf Anda di fase storming. Kan? Inilah kenapa semakin tinggi jabatan, entah itu supervisor, managers, general managers, jadi kepala seksi, kepala departemen, kepala divisi, membutuhkan maturity yang cukup. Maka syaratnya menjadi manajer itu dewasa. Kenapa demikian? Karena kalau Anda memiliki kedewasaan yang cukup, maka Anda memiliki toleransi kepada bawahan Anda pada saat bawahan Anda memasuki fase storming. Ya, jadi punya toleransi. Orang kalau dewasa itu kalau lihat orang berantem kan nggak terlalu terganggu. Itu ya, Man. Man, sekarang anakmu berapa, Man? Dua, Pak. Dua, Pak. Dua. Pak. Umur berapa sama berapa? 4 sama 1,5, Pak. 4 sama 1,5. Kira-kira 2 tahun lagi lah seru. Ya, ada kemungkinan anakmu berdua itu berantem. Rebutan apa kayak gitu. Ya enggak? Oh, sejak ya sering sih, Pak, rebutan. Udah mulai ya. Udah mulai ada yang nangis ya antara mereka berdua karena kelakuan salah satunya kan? Betul, Pak. Ya. Apa yang kamu lakukan, Man? Dipisahin pertama, Pak. Ya kalau berantem dipisahin, yang kakaknya dikasih tahu bahwa ya harus berbagi, kemudian ya dikondisikan sih, Pak, supaya nggak berantem lagi gitu. Kalau dalam manajemen organisasi itu salah. Ya, kalau dalam manajemen rumah tangga ya hanya kamu dan istrimu yang tahu gitu ya. Tapi kalau dalam manajemen organisasi itu salah. Harusnya biarin aja sampai dia menemukan sendiri normingnya. Bener gak sih? Berantem nggak hanya kakaknya membunuh adiknya, Man. Ya. Justru kadang-kadang kehadiran kita itu kan malah membuat konfliknya menjadi di permukaan. Emang kalau Anda kasih tahu kakaknya, Kak, ngalah sama adiknya, kamu lahir lebih dahulu. Si ngalah sama adik itu masih kecil, dia suka ngerebut-ngerebut mainan. Emang Anda ngerti? Enggak, dong. Anak Anda hanya mendapatkan sebuah sinyal bahwa orang tuanya membela adiknya. Ya sinyalnya itu aja. Sehingga kakaknya ngomong, lihat ya Dek, ntar kalau nggak ada bapak. Gitu. Jadi storming itu harus selesai. Storming itu harus selesai. Tapi ini tidak untuk anak ya. Tapi kalau kita bicara organisasi, dudukin kalau ada konflik. Dudukin aja, biarin mereka berkonflik. Sampai benar-benar mereka membuat sebuah kesepakatan. Nah ingat ya, ini fase-fase pembentukan. Nah fase-fase pembentukan. Anda harus jadi manajer yang wise, yang bijak untuk mau memberikan space bagi bawahan Anda untuk masuk di fase storming, untuk melakukan konflik. Karena konflik itu hal yang biasa, ya. Konflik itu hal yang biasa. Yang penting konflik itu di manage, ya. Maka dalam konflik management, yang penting konflik itu di manage, ya. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman. Oke. Teori ini, ya 7 unsur keberhasilan team building, ya. Kalau tim itu berhasil masuk ke fase performing dan juga journey, maka muncul pemikiran bersama, ya pemikiran bersama.
Kemudian memberikan kesempatan anggota tim menjadi pemimpin membawa ke tingkat skill dan tanggung jawab. Nanti ini materinya saya kirim PDF-nya kepada Anda. Ya, kompak. Ya, anggota tim yang tidak bisa jadi bisa gitu ya. Skill lebih merata. Itu kalau timnya sudah terbentuk. Makanya kombinasi manajer sebagai pembentuk tim itu pasti dia menguasai teknik-teknik melakukan coaching dan teknik-teknik melakukan counseling. Ya, itu pasti ada. Ya. Kemudian ada respect dan seterusnya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita diskusi lebih bebas, bahwa prasyarat kita kalau kita membentuk tim adalah kita ini menjadi tim player, ya pemain tim gitu. Jadi ya bukan menjadi best player, bukan, tapi tim player. Ini nggak gampang teman-teman jadi tim player itu. Ya, kalau Anda menasbihkan diri Anda, Pak, saya ini tim player, Pak. Ini nggak gampang. Jadi best player lebih mudah. Ya, sehingga Anda cukup bersaing untuk menjadi yang terbaik. Tapi jadi tim player itu bahkan Anda tahu kapan Anda harus jadi terbaik, kapan Anda nggak perlu jadi terbaik. Kapan prestasi ini diberikan kepada Anda sebagai seorang manajer, karena bagaimanapun juga kita butuh prestasi untuk meningkatkan promosi kita, atau kita berbagi bahwa prestasi ini prestasi bawahan kita. Atau bahkan lebih hebat lagi, kalau Anda punya mindset team player, bahwa prestasi ini Anda berikan kepada departemen lain. Ya, Anda berikan kepada departemen lain. Saya seorang sales, saya berada di departemen sales. Misalnya kita bicara tentang sebuah produk gitu ya. Misalnya kita bicara tentang produk Malkis Roma misalnya ini Malkis keju tabur. Saya sales di situ. Penjualan Malkis keju tabur itu tinggi sekali, besar sekali, sehingga saya mendapatkan komisi yang sangat tinggi. Saya bawa pulang uang lebih banyak. Oke. Kira-kira menurut Anda, ya kira-kira teman-teman, menurut Anda, saya perlu nggak sih ngomong bahwa saya seorang sales yang hebat? Yuk, Mas Ramdhani. Nih, saya bisa jualan nih Malkis ini yang memecahkan rekor lah kira-kira gitu, sehingga komisi saya gede banget gitu. Mungkin komisi saya 10 kali dari gaji saya gitu. Kira-kira saya perlu nggak sih bilang saya sebagai seorang sales yang hebat gitu? Kalau lagi meeting gitu. Lagi meeting, Pak. Ya, lagi meeting semua departemen. Kalau menurut saya sih nggak perlu, Pak. Terus? Karena ya itu kan prestasi semua, Pak ya. Prestasi tim gitu. Karena itu kan bantuan support dari tim yang lain juga, departemen yang lain juga, termasuk produksi juga gitu kan, QC juga seperti itu. Ya, jadi kira-kira apa yang Anda sebutkan? Ya. Kan kalau Anda bilang ini hasil kerja semua tim kan, basi lu, orang bilang begitu. Halo Kak? Iya, betul. Lo basi lo Ram gitu kan. Kira-kira supaya nggak kelihatan basi gimana? Kan tadi Anda sudah ngerti maksudnya sebagai team player kan. Bahwa ada faktor engineering atau orang produksi. Kira-kira statement Anda di meeting kayak apa ya, Mas? Ya, paling terima kasih aja buat tim semua itu, Pak. Itu aja sih, Pak. Ya. Anda harus katakan, Anda harus puji. Bahwa sebenarnya saya jualannya gampang. Kenapa? Karena produknya bagus. Gitu. Supaya orang produksi itu senang. Gitu. Kan jarang manajer yang berani ngomong begitu, teman-teman. Enggak sih? Orang sales selalu ngomong begini, lo bikin apa aja gue jual bisa kok. Gitu. Belagu. Ya, tapi kalau Anda bilang, kenapa saya tidak harus bilang bahwa saya memiliki jurus strategi sebagai seorang sales manager yang handal, sehingga produk Malkis ini bisa saya jual dengan sangat baik. Kenapa saya nggak perlu itu? Saya sudah dapat komisi. Barusan masuk rekening transfer, saya sudah dapat komisi dari penjualan ini. Kan kita lagi ngomong keluar. Kalau kita lagi ngomong ke dalam dengan tim, ya kita cukup ngomong kan. Sebenarnya siapapun yang jualan Malkis ya pasti laku lah. Orang ini gampang, anak-anak suka, terus toko-toko berebut. Kan kita harus begitu supaya orang-orang produksimu punya kebanggaan. Nah ini namanya team player, teman. Dan jangan salah, banyak orang nggak bisa begitu. Ini Dela, ada event bagus nih, KSE membuat eventnya berhasil. Anda sebagai penanggung jawab PIC, ya penanggung jawab di event tersebut gitu.
Terus Anda meeting nih dengan sama orang KSI, kira-kira apa yang Anda omongin? Statement sebagai seorang team player. Apa dia? Anda mau ngomong apa nih Pak, setelah? maaf suaranya putus-putus, Pak. Enggak, Del. Kalau kamu pegang eventnya berhasil, itu kira-kira kamu ngomong apa ke timmu? Event kita berhasil nih, gitu. Kamu sebagai penanggung jawab eventnya berhasil. Terus kamu meeting nih sama staf KSI. Pertama sih yang saya ucapkan pasti terima kasih sama tim ya Pak, karena eventnya itu berhasil karena kerjasama dari tim kan Pak. Ya. Ya terus? Terus ya? Ya pertama ucapkan terima kasih, kemudian bikin ini lagi sih Pak, plan kayak gimana caranya buat event selanjutnya bisa lebih baik dari event yang sekarang. Ya, kalau itu best player masih. Ya, kalau best player itu bahwa event ini sudah bisa saya selesaikan dengan baik. Terima kasih teman-teman ya, gitu. Itu mindset best player. Benar nggak? Faktor utamanya adalah faktor utamanya adalah saya, gitu. Anda harus rubah tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Ramdhani tadi. Kalau yang Anda puji orang produksi, ya kan, itu suksesnya berpindah ke mereka. Yang berpesta itu orang produksi, gitu. Kenapa orang produksi harus berpesta dengan kebanggaannya? Yes, itu kalau nggak ada orang produksi lo marketing nggak bisa jualan lo, makanya orang produksi itu nggak apa-apa, mereka punya kebanggaan itu. Kenapa demikian? Karena orang marketing sudah dapat duitnya. Kenapa mesti kita borong? Duit dapat, kebanggaan sharing aja gitu. Nah, yang kayak gini tuh ya sama saja dengan kamu deh. Event sudah selesai, semua orang udah tahu event itu kamu pegang, kamu penanggung jawabnya, dan setiap event yang kamu pegang itu selalu berhasil. Ya kan? Kan kamu udah dapat nama itu. Sehingga saatnya memuji yang lain. Kan best player itu saatnya memuji yang lain. Ya kan? Misalnya Anda ketemu dengan Mas Hengki, Anda bilang, Pak Hengki, ini mah bukan saya Pak Hengki, ini kalau nggak ada Mbak Parni mah nggak jalan. Benar nggak sih? Mbak Parni mungkin agak GR dikit gitu. Padahal mungkin Mbak Parni cuma bantuin beliin konsumsi gitu. Cuma ya seneng gitu. Kan kamu udah dapat kebanggaan, kenapa kamu borong semua kebanggaannya? Nah, sama saja misalnya hal ini seringkali teman-teman terjadi di beberapa perusahaan. Nah, beberapa perusahaan itu seringkali manajersnya itu mindsetnya best player, bukan team player, sehingga konfliknya tinggi. Ya, kalau mindsetnya team player, konflik pasti rendah. Nah, kalau kita bicara team building, maka bagaimana Anda memiliki mindset sebagai team player? Ya. Kemudian yang kedua, isu yang kedua, selain daripada sebagai team player adalah kecerdasan kolektif. Ya, Anda pernah dengar kan tentang kecerdasan kolektif, teman-teman? Jadi kecerdasan kolektif itu, teman-teman, adalah kecerdasan kita untuk menempatkan diri kita secara benar pada saat kita menghadapi kondisi tertentu. Ya, menempatkan diri. Jadi positioning kita. Misalnya begini, di antara keramaian Anda diam, itu Anda punya kecerdasan kolektif yang tinggi. Di antara riuh rendahnya konflik meeting para managers, konfliknya meninggi, kemudian Anda memilih untuk tidak memberikan pendapat, itu namanya Anda memiliki kecerdasan yang tinggi. Ya, jadi kecerdasan menempatkan diri di antara sebuah komunitas tim yang besar, itu collective intelligence. Ya. Kecerdasan individu rata-rata orang Indonesia itu tinggi. Cuma kecerdasan kolektif kita itu kadang-kadang lemah. Betul ya? Jadi lulusan universitas terbaik dijadiin satu di sebuah perusahaan itu kadang-kadang malah nggak memunculkan tidak memunculkan hasil yang maksimal. Mereka karena lebih sibuk berkonflik. Maka kadang-kadang orang lebih memilih ya udahlah ngambil misalnya di kebun sawit gitu ya, Faisal ya. Itu rata-rata lulusan dari mana itu yang diambil tempat Anda?
Rata-rata kalau di sini dominan dari USU, Instiper, UB. Kalau IPB jarang sih, Pak. Ya, kenapa nggak ngambil ITB? Kenapa nggak ambil ITS? Kenapa nggak ambil UI? Kenapa nggak ambil? Ya karena kalau pernah dilakukan, tapi dulu mereka berantem. Dulu Pak, udah sekarang anak USU aja lah. Udah USU ngerekrut adiknya bikin geng di situlah, kelapa sawit aman kita gitu. Jadi secara individu bagus, dicampurin hancur gitu. Makanya banyak geng-geng kan, betul ya? Teman-teman di beberapa perusahaan itu ada geng kampus loh, jangan salah. Jangan salah. Anda di KSE aja kadang-kadang tidak terjebak kesukuan, tidak terjebak alma mater, tidak terjebak ras. Begitu di kantor ada, bro. Ada. Muncul tiba-tiba itu. Ya, kenapa? Karena kecerdasan kolektifnya nggak tinggi. Ya, makanya kadang-kadang kita berkumpul di sini itu ngasah kecerdasan kolektif. Ya, Anda mengasah kecerdasan kolektif. Makanya saya selalu katakan kepada Anda, kalau Anda sudah di level supervisor, manager, sering-seringlah ikut entah itu seminar, entah itu pertemuan, entah itu asosiasi, entah itu perkumpulan. Itu melatih kecerdasan kolektif. Ya. Karena kalau begitu Anda di perusahaan Anda masing-masing, teman-teman, Anda jadi jagoan. Jagoan. Begitu Anda keluar tuh Anda langsung ketahuan pengen belajar yang mana. Oh ternyata gue nggak jago-jago amat. Nah itu membuat Anda memiliki sensitivitas untuk menahan diri. Nah, kecerdasan kolektif itu fundamentalnya adalah menahan diri. Ya, oke. Saya lanjutkan slide saya, baru nanti terakhir kita diskusi. Baik, teman-teman. Nah, isu berikutnya adalah tentang psychological safety. Ya, psychological safety itu ada yang pernah dengar nggak? Apa itu? Menurut Anda apa, teman-teman? Psychological safety. Siapa yang belum ngomong nggak? Main aman mungkin, Pak. Ya, main aman. Ya. Ada lagi apa psychological safety? Contoh sederhananya kebebasan untuk speak up tanpa ada judgement. Ya, very good. Ada lagi nggak? Psychological safety. Sobih. Mas Sobih. Pernah dengar nggak psychological safety, Mas? Iya, Pak Putu mungkin hampir sama dengan yang Mas tadi ya. Ini lebih ke arah kenyamanan dalam bekerja mungkin yang saya deskripsikan ya dalam hal psikologi ya. Misalnya pressure, kemudian freedom of speech, respect for people, itu juga salah satu mungkin dari bentuk psychological safety. Jadi orang merasa nyaman dan aman untuk mengeluarkan pendapat atau memberikan masukan. Oke. Jadi psychological safety itu ya fundament yang harus ada kalau kita bicara tentang teamwork. Jadi semua orang merasa aman gitu. Ngomong aman, beride aman. Benar nggak? Di perusahaan Anda begitu nggak? Anda boleh ngomong apa saja dan tetap aman. Jangan-jangan Anda boleh ngomong apa saja tapi nggak aman. Ya, teman-teman, ini fundamental. Jadi psychological safety itu ya kayak di gambar inilah ya. Kalau trust itu munculnya dari dalam Anda mencoba mempercayai orang lain. Tapi kalau psychological safety itu apapun yang Anda lakukan orang lain mempercayai Anda gitu. Ya, orang lain mempercayai Anda gitu. Sehingga kalau kita bicara tentang fundamental dari tim yang solid, ya psychological safety-nya tinggi. Aman. Mau ngomong aman, mau improve aman. Benar nggak sih? Mau berpendapat aman, mau nge-tweet aman. Ya. Misalnya nih, Anda orang BUMN. Ya. Kenapa setiap kali saya amati sahabat-sahabat saya yang di BUMN, termasuk Anda semua, dulu perasaan waktu mahasiswa bawel amat ya di medsos. Sekarang jadi pendiam gitu. Kalau jawaban klisenya kan pasti ngomongin gini, ya nggak sempet Bang, udah nggak ada waktu gitu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba Anda sudah merasa nggak nyaman. Anda bermain di medsos. Ya, beberapa orang yang jadi ASN itu medsosnya dimatiin semua, terus di-delete aja lah dari pacaran nanti saya urusan gitu. Artinya Anda lihat, nggak ada psychological safety gitu. Jadi kalau Anda nanti menjadi seorang manajer, ciptakan, teman-teman manajer, ciptakan bahwa ada psychological safety di tim Anda. Dan itu real. Ya, itu nggak bluffing.
Ya, dan itu real bahwa saya garansi saya melindungi Anda terhadap ide-ide Anda, saya melindungi Anda terhadap perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara Anda dan saya gitu. Ya. Sekarang seberapa aman Anda berbeda pendapat dengan atasan Anda? Ya, seberapa aman Anda bisa berbeda pendapat dengan atasan Anda dan kemudian atasan Anda membiarkan Anda untuk berbeda pendapat tanpa adanya judgement tertentu. Susah, Mas. Susah, Kak. Ini mudah diucapkan, tapi eksekusinya susah. Bos itu kalau tersinggung itu yang nggak pakai ngecap itu ya susah gitu. Mas ini lapor ke atasannya berbeda pendapat, terus kemudian kenceng gitu kan, adu argumentasi. Karena kalau kita bicara tentang ide itu kan nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Mana yang lebih benar? Ide adalah mana yang paling bagus jika dieksekusi resultnya bagus kan begitu kan? Itu kira-kira ya pada saat idenya Mas Ine itu yang menang itu kira-kira atasan Anda itu ikhlas gitu, sesuai dengan semboyan akhlak apa enggak gitu, atau kemudian dia makan siang sesama kepala divisi atau sesama direktur terus ngobrol, gue punya anak buah ini itu pinter sih tapi kadang-kadang ngomongnya tuh nggak enak. Jangan-jangan begitu. Itu psychological safety-nya lemah. Ya, psychological safety-nya lemah. Ini kan ada triknya Pak sebetulnya. Dan ada value yang bukan value sih, ada beberapa prinsip yang memang kalau istilahnya dalam politics itu never outshine your master. Sehingga untuk menjaga supaya kita tidak outshine our master di depan forum khususnya, itu ya ideally dan ini kebiasaan saya memang itu saya speak up sebelum forum. Dan pasti speak up-nya itu based on data dan analisa gitu, karena kan kebetulan memang atasan saya kan cukup strong di kualitatif analisisnya gitu, tinggal saya backup dengan kuantitatif analisis kalau ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan dia, dan pada akhirnya ya itu tadi sih yang saya jaga, jika memang sesuatu yang bukan fundamental ya sudahlah, let it go, biarkan atasan yang memimpin, karena kan pada prinsipnya ya dia yang accountable untuk membuat keputusan. Tetapi kalau sesuatu yang sudah sangat tidak masuk akal dan sudah fundamental, ya saya juga main cantik juga sebetulnya, langsung saja ke atasannya beliau, yang mana kebetulan memang ya secara relationship tidak ada masalah gitu. Ya. Tapi aman nggak ya? Istilah orang Jawa tuh kira-kira lu kalau ngomong tuh Mas plong nggak ya gitu, atau harus jangan-jangan ada yang salah. Kalau nanti Anda yang jadi atasan, jangan ciptakan iklim itu kepada bawahan Anda gitu. Kan itu penting ke depan. Ya, Anda menghadapi anak-anak milenial ya. Anak-anak milenial itu ya lengkap antara kehebatannya dan lengkap juga dengan kelemahannya gitu. Jadi psychological safety, makanya ada muncul istilah insecure itu belum lama. Benar nggak sih? Adik-adik Anda tuh sekarang diri ngomong, aduh insecure gue gitu. Itu belum lama istilah itu, walaupun kita tahu arti kata insecure sudah ada di kamus sudah puluhan tahun, tapi statement itu apa namanya muncul sering di generasi milenial karena dia merasa itu tadi Mas Inai. Jadi nggak plong, nggak leluasa gitu. Dia tidak mendapatkan environment, even itu tidak hanya hubungan atasan bawahan, even itu hubungan orang tua dan anak pun sekarang udah ada muncul, ada istilah-istilah insecure. Kenapa gua mesti password sih? Karena padahal nggak ada apa-apa ya. Karena gua ngerasa insecure aja gitu. Nah, yes, tapi ada betnya juga Pak kalau menurut saya. Karena kalau dalam konteks Gen Z gitu ya, gen terbaru ini, beberapa kali interaksi saya itu menunjukkan mereka relatif masih analisanya belum cukup, backup data, backup reasoningnya belum cukup, tetapi mereka sudah speak up dengan sebegitu confident, dan begitu diberikan istilahnya challenge question itu, kadang-kadang baper. Ya. Dan it happens juga. Memang
benar sekali tadi yang kata Pak Putut bilang bahwa akan perlu ditemukan dulu frekuensinya pada saat forming tadi. Ini anak tipe seperti apa nih? Gimana supaya kita pada saat men-challenge dia bisa dengan bahasa yang relatif bisa diterima gitu oleh yang bersangkutan. Yes. Jadi ciptakan suasana di mana secara psikologikal dia bebas. Ya, kalau anak-anak sekarang itu analisanya tidak dalam, itu karena kebiasaan berpikir sistemiknya yang kurang. Ya, karena nggak dihajar sama keadaan, Mas. Anda bisa berpikir dengan cukup sistemik itu karena dihajar keadaan. Benar ya? Orang kalau diajar keadaan itu sistemik. Ada bedanya, teman-teman. Berpikir sistematis sama berpikir sistemik. Anak-anak Gen Z, anak-anak milenial relatif bisa berpikir sistematis. Karena keterampilan knowledge-nya sangat kuat. Tapi berpikir sistemik mempertimbangkan seluruh aspek, itu lemah. Analisanya menjadi lemah di sistemiknya. Kenapa? Karena nggak pernah dihajar keadaan. Apalagi nanti ini generasi COVID. Ya kan? Semua kuliah dengan tatap muka. Ya nggak? Dia nggak pernah merasakan zaman kayak mungkin Mas Ramdhani, kalau ngekos gimana caranya makan itu dengan mencatat. Itu menimbulkan systemic thinking yang kuat gitu. Sehingga sebelum ngomong sama Ibu Kanti itu kita pikir dulu, itu kira-kira jurusnya apa ya. Nah, jadi dihajar keadaan. Jadi kalau menghadapi anak-anak milenial tadi seperti Mas Ine katakan, yang penting jangan dibunuh speak up-nya. Biarkan dia bicara. Dan kemudian lakukan coaching terhadap systemic thinking-nya. Jadi seringlah menggunakan keterampilan bertanya kan. Jadi ada tanyakan aspek yang tidak dilihat oleh anak ini harus ditanyakan. Kamu ngusulin ini usulan yang sangat bagus. Kamu udah pertimbangkan belum nih dari aspek nanti proses produksinya? Gitu. Nah nanti dia ngomong tuh. Kalau dia udah ngomong dari aspek engineering-nya seperti apa? Nah nanti dia ngomong tuh. Jadi lengkap ya. Kadang-kadang kita gemes sama milenial itu karena milenial itu suka ngomong kan dia ngomong diajari ngomong dari kesimpulan gitu. Jadi kesimpulan disampaikan dulu baru dasar berpikirnya. Nah, waktu kita kejar dasar berpikirnya suka nggak nemu. Nah, Anda sebagai kakaknya milenial ajarin dia. Anda kan Gen Y, sudah punya Gen Z, ajarin dong gitu. Karena gen Anda usia-usia yang Anda nih sekarang udah menjadi supervisor dan manager, Anda juga sempat dihajar keadaan. Ya, systemic thinking-nya terbentuk. Oke, baik teman-teman, itu kira-kira yang menjadi materi kita. Mari kita berdiskusi, mari kita obrolkan. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang berkaitan dengan manajer sebagai seorang team builder. Silakan. Ya, silakan. Selamat malam Pak Putut. Ya. Ika ya? Iya, malam Pak. Selamat malam. Mau bertanya Pak? Ya, silakan. Yang pertama Pak berkaitan dengan yang goals tadi, goals bersama. Ya. Nah, bagaimana Pak cara membuat goals bersama ini? Misalnya setiap orang tuh memiliki value yang berbeda-beda atau yang tujuan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara menampung goals itu bisa menjadi satu kesatuan gitu, maksudnya yang bisa menampung semua aspirasi orang. Ya. Kemudian yang kedua Pak berkaitan dengan kompetitor. Ya. Nah, bagaimana menghadapi pimpinan ini yang satu sisi kompetitor kan membuat kita bersemangat. Nah, namun kalau pimpinannya tuh terlalu sering membicarakan kompetitor tuh kadang-kadang membuat karyawannya menjadi down gitu Pak. Nah, gimana nih? Jadi bukan bersemangat tapi malah kita jadi berinovasi tapi malah jadi down. Nah, bagaimana membuat agar tidak menjadi down gitu, Pak? Oke, Dika. Dika lagi di mana, Dik? Sekarang, Dik? Di Denpasar, Pak. Di Denpasar. Kamu masih di Denpasar, Pak. Bisnis atau sudah kerja lagi dengan itu? Kalau sekarang ngajar Pak sama bisnis masih. Nah ini yang di bisnis nih Pak. Jadi menyatukan persepsi teman-teman itu sekarang yang menjadi challenge-nya. Apalagi kita semua kan bekerja terus. Kita semua kerja tapi bisnis kita masih jalan. Cuma menyatukan visi itu yang goals-nya itu yang jadi challenge gitu. Karena semua bekerja. Yes, Dik. Semoga bisnismu segera bangkit kan. Bisnismu saya terimbas pandemi itu pasti. Ya, bisnis terimbas pandemi. Ya. Ya, oke. Jadi yang pertama teman-teman,
kita sama-sama yakini atau saya ingin katakan kepada Anda, setiap orang itu loyal sama impiannya masing-masing. Ya, jadi yang ngomong loyal sama impiannya organisasi itu ya plus minus karena organisasinya bisa menjawab impiannya. Begitu organisasi tidak bisa menjawab impiannya, dia pergi. Jadi yang perlu kamu lakukan, Dik, adalah sekarang mengumpulkan timmu kembali. Kan bisnis terkena pandemi ini, sehingga di dalam bisnis ini mungkin ada beberapa orang seperti Dika, akhirnya Dika harus ngajar, Dika ya hidup kita harus berjalan gitu ya. Nah, sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan gathering kembali. Jadi yang tadi seperti ditanyakan di awal, Anda harus masuk lagi mulai dari tahapan awal pembentukan tim. Tahapan awal pembentukan tim itu kan fasenya forming. Forming itu mengumpulkan orang-orang untuk sama-sama kita sharing mimpimu apa, tujuanmu apa. Kan mulai dari sana lagi. Jadi kalau Anda mulai bisnis 4 tahun yang lalu, sekarang ngumpul lagi, pasti pertanyaan ini sama, tapi jawabannya pasti beda kan, Dik? Kayak beberapa temanmu yang akhirnya sudah bekerja di perusahaan lain, bekerja di tempat yang lain, dia udah punya kenyamanan finansial, sehingga mungkin dia akan bilang bisnis kita hobi aja. Kalau Anda tanya apa yang ingin kamu cari dari bisnis ini? Hobi. Dulu perasaan bukan hobi, bro. Lo perasaan nyari duit, sekarang jadi hobi. Nah, kita samain lagi, kita duduk bareng lagi, Dik. Kita harus samakan lagi frekuensinya. Nah, pada saat kamu nyamain frekuensi, maka nanti akan masuk lagi ke fase storming, akan berantem lagi. Dulu udah rukun, akan berantem lagi karena kita membridging ulang ya mimpi-mimpinya, impian-impiannya, goalnya kita. Sehingga fase ini harus sabar. Anda kumpulkan lagi tim Anda, orang-orang Anda untuk ngobrol lagi ya. Tujuan-tujuanmu apa? Nanti mereka kita listing. Oh, si A pengen ini, si B pengen ini, si C pengen ini, dan seterusnya. Setelah itu kita kerucutkan. Karena setiap keinginan itu pasti ada tarikan dengan keinginan-keinginan yang lain yang bisa disatukan. Yang bisa disatukan. Makanya orang-orang yang bekerja di area strategic alignment, itu tugas dia adalah merangkaikan keinginan-keinginan itu sehingga bisa jadi sebuah mission statement, kan? Sebuah statement misi gitu. Nah, sama untuk mencapai sebuah misi bersama, Anda kumpulin semua orang, duduk bareng, ya, duduk bareng. Kita nggak usah bicara besar saham yang kita miliki, tapi besar bukan besar berdasarkan besar sahamnya. Kalau kita ngomong ide, bahwa kontribusinya ini adalah kontribusi pemikiran-pemikiran dari anggota tim Anda. Konfliknya ada, oh pasti ada. Konfliknya pasti ada. Ya, cuma harus dilakukan. Nanti masuk ke fase storming, habis storming, norming. Norming itu mencapai kesepakatan. Nah, setelah itu baru performing. Mungkin normingnya, Dik, adalah malah ganti nama usaha. Atau normingnya, Dik, malah akhirnya Anda dan tim bersepakat mengganti bisnisnya. Ya. Misalnya sekarang bisnis dulu, bisnisnya apa, Dik? Bisnisnya Dika di Bali. Outbound, Pak. Udah setengah tahun nggak ada outbound lagi. Iya, ya kan? Waktu Anda kumpulin tim outbound Anda, jangan-jangan statement kita berubah. Bahwa kesepakatan dalam tim itu akhirnya udahlah outbound, kita nggak ngerti kapan pandemi ini selesai, udahlah banting setir aja deh. Gitu. Mungkin ada teman Anda yang tetap ngotot, kita tetap di outbound, ini idealisme kita. Kalau kita nggak bisa lakukan secara tatap muka, kita bisa bikin virtual outbound, game-game yang kita lakukan dengan menggunakan media, kan bisa gitu kan. Nah, nanti ngomong-ngomong akhirnya muncul. Jangan-jangan Anda bersepakat lah sekarang yang bisa kita lakukan adalah membuat bisnis yang masih bisa hidup selama pandemi itu adalah bisnis yang sifatnya basic need, ya kan ada empat shifting area. Ya, selama pandemi ini yang pertama orang kembali ke basic need, orang memiliki nilai sosial yang tinggi, orang cenderung melakukan sesuatu secara virtual, dan orang punya kecenderungan menyimpan uang, gitu kan? Ya sudah, setelah dianalisa akhirnya muncul udah bikin warung sembako, misalnya gitu ya. Nggak boleh sedih kalau kayak gitu, nggak boleh sedih karena itu hasil dari kumpulan untuk membuat goal secara bersama. Jadi membuat goal secara bersama itu benar-benar adalah menggatheringkan pemikiran-pemikiran, mengumpulkan pemikiran-pemikiran. Oke, kemudian yang kedua, Pak pimpinan ngomongin kompetitor, terus apa yang dilakukan kompetitor? Ya,
the best motivator is competitor. Cuma kalau diomongin terus sebel. Kenapa sebel? Karena Anda tidak sebaik kompetitor kan gitu. Kalau lebih baik dari kompetitor diomongin kita enak. Ya, misalnya Ratih ya kan Ratih Anda punya calon suami gitu ya. Terus kemudian Anda merasa lebih pede dibandingkan dengan ada gadis lain yang juga naksir calon suami Anda, kan hidupmu tenang. Mau cowok Anda ceritain tentang cewek yang situ tenang aja, dia mah cecek. Cerita terus nggak tersinggung, kita nggak cemburu. Anda akan sangat cemburu jika ya ternyata pesaingmu itu lebih bagus gitu. Ya, sementara Anda hanya percaya bahwa jodoh di tangan Tuhan gitu. Ya, sementara pesaing lebih cantik, lebih menarik, lebih seksi, kan deg-degan kayak gitu kan. Nah, sehingga kalau Anda atasan-atasan yang sering kali menceritakan kompetitor kepada bawahan itu, dia harus tahu irama motivasi bawahannya. Ya, irama motivasi bawahannya. Pada saat bawahannya lagi lemes, lihatin kompetitor. Jika ada sesuatu yang membuat anak buah Anda jadi terpacu. Ya, misalnya saya kepala toko Indomaret, ya kan? Saya memotivasi pramu saya agar pramuniaga saya memiliki toko yang bersihnya sama kayak Alfamart. Ya saya tunjukin, lo lihat Alfamart tuh, Alfamart itu bersih loh, maksudnya kita kotor. Nah itu mudah. Pasti pramuniaga tersebut langsung ngambil pel membersihkan. Tapi kalau Anda ngomong, ayo kerja yang bagus, biar penghasilannya kayak itu, kayak pramuniaganya Alfamart. Nah ini salah motivasinya. Benar nggak? Karena dia mikir, wah Pak saya udah kerja keras dari dulu juga kalah gaji kita. Gitu. Jadi itu salah mengambil ceruk motivasinya. Ya. Jadi membicarakan kompetitor tetap menyemangati. Jika terlalu sering ingetin aja. Pak, kita SWOT analisis dulu tentang kompetitor kita, Pak. Posisi kita ada di mana? Setelah itu stop kita ngomongin kompetitor. Kita ketemu lagi kalau kita sudah lebih bagus dari kompetitor. Ya, karena kalau ngomongin terus nyebelin gitu. Ya kayak Ratih tadi, ya calon suami Anda ngomongin terus pesaingnya gitu. Walaupun dia ngomong, aku tuh nggak suka, gue nggak suka. Cuma kemarin tuh gue ketemu anaknya tuh nggak tahu kenapa. Sekarang tuh lebih tinggi kayak kelihatannya sih gitu. Terus lebih putih. Iya, kan ada kesel gitu. Anda boleh langsung ngomong, sebenarnya lu milih gua apa dia sih gitu, boleh. Ya, kira-kira gitu ya, Dik. Oke, ya pertanyaan berikutnya silakan. Ya, silakan. Silakan dari yang lain. Yang baru datang selamat datang ya. Nanti materinya saya bagi. Halo Pak, Pak Putut, ini Enang Pak. Enang, ya, silakan Enang. Dan nyampe rumah? Baru nyampe Pak. Oke. Sekarang kan di zaman pandemi sekarang company, khususnya company saya itu melakukan efektif manpower lah, katakanlah pengurangan manpower. Nah, dalam tema ini Pak mungkin bisa di-sharing atau bagaimana saya ditugaskan untuk membuat suatu organisasi yang slim organization sama strong dengan cara meng-cut orang-orang yang istilahnya itu kurang efektif. Mungkin Pak ada sharing atau gimana supaya apa yang bisa saya lakukan itu Pak? Oke, lihat umurnya aja. Lihat umurnya aja, yang tua keluarin. Sadis sama Pak. Iya. Beneran. Karena kalau kamu pecat yang tua, pesangonnya gede. Ya kan? Kan pabrikan kamu di Denso. Iya. Iya kan? Iya. Yang kamu pecat itu jangan yang golongan 1E, 1F, golongan 2, jangan. Pecat yang tua-tua. Sambil bisikin, Pak, pesangonnya kan gede. Jadi waktu kamu analisa organisasi, polanya adalah, kan kita menghadapi uncertainty kan. Satu kondisi yang tidak menentu. Lo pikir jurus yang lo pakai sekarang ini, akan kepake nanti tahun depan, kan belum tentu. Misalnya pasar otomotif, karena kamu support otomotif. Kita sama sekali nggak bisa jualan otomotif loh sekarang. Kalau kamu berdasarkan pemikiran sekarang ini karena kita nggak bisa jual otomotif,
Kan kita nggak ngerti kalau orang nggak beli mobil selama 2020 sejak akhir tahun 2019 pasar otomotif itu suram sampai dengan akhir tahun 2020 bahkan kalau prediksi pandemi mungkin sampai akhir tahun 2021. Lo lihat nggak di tahun 2021 jangan-jangan orang yang ngempet beli mobil nih selama 2 tahun itu tiba-tiba akan booming beng gitu. Anda bayangin kalau Anda sekarang ngomong efisiensi atas dasar sekarang, apa yang terjadi? Kamu nanti kehilangan satu langkah. Begitu pasarnya membesar, yang dapat kue wuling kan gitu. Jangan. Mumpung nggak ada pecinta wuling nih. Ya kan? Jadi artinya kamu mesti diskusi dengan top manajemen. Nah, top manajemen bilang begini, Pak, kali ini kita tidak bisa mengambil pola. Kan kita mau ngomong menjadi agile, menjadi lincah, menjadi lebih efektif sekarang dengan pola pendekatan kondisi sekarang. Anda lakukan proses efisiensi yang sekarang ini, pasti Anda berpikir tentang beberapa proses-proses, produksi misalnya. Produksi karena nggak bisa produksi 1.000 operator yang dulu 1.000, sekarang produksi 500, maka operator menjadi 500. Nah, hukum-hukum produktivitas kayak gitu gampang diukur. Nah. Pasti ada itu jumlah operator versus dengan jumlah produksi. Tapi bagaimana dengan supporting engineering? Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di maintenance? Bagaimana orang-orang yang ada di engineering? Bagaimana ada orang yang di business development? Bagaimana orang yang ada di improvement area? Bagaimana orang-orang yang ada di continuous improvement dan seterusnya? Anda mau pengen potong dengan apa? Dengan beban kerja. Sekarang semua orang underload. Sehingga kalau perusahaan Anda paling selamat, ya sudah, potong aja yang tua. Pamitan, mohon maaf Pak, potong generasi. Itu yang saya usulkan. Wah, kamu nggak adil karena kamu muda. Ya memang harus begitu. Satu, kalau yang dipecat nanti yang bawah-bawah, yang dipotong bawah-bawah, dampaknya terhadap bisnis secara nilai uang nggak tinggi. Lo motongin operator, satu operator gajinya UMR. Ya, buang satu manajer itu sama saja mempertahankan 15 operator. Ya kan? Mending manajernya aja potong, manajer nggak ada kerjaan sekarang. Yang udah tua-tua kan, golongan 5A, 5B, 5C, kan banyak tempat tunang. Usulin aja. Terus orang yang mau dipensiun atau dipotong juga nggak terlalu khawatir karena secara aturan kamu kan di kelompoknya pekerjaanmu kan semua orang punya asuransi pensiun sehingga perusahaan hanya membayar selisih dari net present value yang tidak dibayarkan oleh dana pensiun. Murah buat perusahaan, murah buat yang terima seneng, ya nggak? Terus motongnya nggak usah pakai logika, pakai umur aja. Anda lihat 2 tahun lagi Denso isinya orang-orang di bawah 35 tahun. Larinya kenceng, bro. Gitu. Ya, coba aja ngomongin ke top manajemen. Karena saya pernah melakukannya. Krisis 98, saya melakukan tindakan itu. Ya, tindakan itu. Karena waktu itu saya suruh menghitung tentang manpower effectiveness. Ya kalau versi sekarang, kita potong-potongin sekarang, yang dipotong bawah semua. Sementara saya katakan kalau yang dipotong bawah semua dampaknya secara cash flow nggak tinggi. Sementara saya sebagai orang HRD melihat yang nyebelin di organisasi ini sebenarnya orang-orang tua itu gitu. Sehingga saya harus punya alasan mempensiunkan mereka gitu. Atau gitu. Lumayan begitu krisis waktu itu produksi kita itu ada di 200.000, krisis kita hanya produksi 40.000 per tahun, kemudian begitu selesai krisis kita bisa petik 1 juta setahun kita produksi, kita bisa ngambil peluang. Yang lain nggak siap karena krisis itu kan sebenarnya gini, apalagi di bisnis yang ada di kamu sekarang ini adalah kan momentum waktu aja. Lo kan aman, ya kan? Andai kata ada isu otomotif akan berganti menjadi hybrid misalnya. Hybrid. Ya, kan lo aman. AC-nya tetap Denso. Mau pakai bensin, mau pakai listrik, memang AC-nya apa? Denso. Aman, ya kan? Jadi jangan terlalu khawatir. Jadi kalau minta, Nang, tolong bikin usulan, kira-kira perampingan kita kayak apa? Rampingin atas aja. GM itu nggak perlu Pak sekarang rasanya GM mau krisis GM nggak ada ngambil keputusan. Debt itu kayaknya separuh aja Pak gitu. Nanti lumayan tenang. Begitu krisis bangkit, lu kan dapat kursi GM karena kosong. Iya benar. Gue nggak bercanda, ini gue jawaban serius ini. Ya karena banyak orang salah potong pas saat krisis. Ya ibarat kata gini, kalau yang dipotong bagian bawah satu tidak berdampak terhadap cost yang tinggi. Yang kedua sebenarnya
yang kita butuhkan setelah krisis ini selesai adalah para pelari yang punya power sangat baik, yang punya energi masih kuat, yang stamina-nya masih bagus. Benar nggak? Betul, Pak. Oke. Yes. Ya. Ya, silakan. Masih ada 11 menit. Ya Pak Putut. Ya, silakan. Mau nanya Pak. Jadi gini Silakan, Pak, Mas Ramdhani. misalnya dalam satu tim itu kan biasanya ada beberapa kepala departemen gitu kan. Ya. Jadi ada yang di dalam itu kepala departemen itu ada beberapa generasi Pak. Yes. Jadi yang tadi menarik cerita tentang generasi Z baby boomers lah. Ya. Habis itu kita yang di bawahnya Gen Y, habis itu ada yang Z gitu kan. Jadi sering kita itu jadi penonton aja tuh di antara dua itu, dan yang paling sering kena itu adalah soal etik. Karena ya istilahnya kan kalau Gen Y di bawah kita milenial itu rata-rata itu nggak terlalu aware dengan etik gitu. Akhirnya komunikasi antara generasi di bawah kita sama di atas kita itu nggak sinkron gitu, nggak saling berkesinambungan. Jadi karena etiknya nggak ada, dia langsung aja ngambil dari Pak tolong gini ya, gitu. Jadi langsung tidak, kalau mungkin generasi di atas kita lebih ingin dijelaskan dulu ini maksudnya apa, permintaannya seperti apa, kenapa dasarnya kayak gitu gitu loh. Nah akhirnya udah kita jadi penonton aja. Kadang-kadang kita bisa jadi penengah. Nah itu gimana Pak? Ada tipsnya nggak untuk kita jadi tim player di situ gitu loh Pak? Okay. Itu aja mungkin Pak. Dalam salah satu keterampilan managers itu kan facilitation skill. Jadi keterampilan untuk menjadi fasilitator, berada di tengah gitu. Jadi kalau Anda berada di tengah di antara simpang komunikasi antara baby boomers dan Gen Z atau anak-anak milenial, maka di mana letak kita, Pak? Di mana letak kita? Banyak perusahaan mengalami permasalahan ini dan menjadikan perusahaan itu akhirnya jadi masalah yang serius ya, karena tidak mendapatkan concern dari manajemen bahwa itu akan jadi masalah besar. Nah, yang perlu sekarang Mas Ramdhani lakukan adalah yang pertama, anak-anak baru ini masih gampang dibentuk. Yang susah dibentuk itu anak-anak lama di atas itu. Dia nggak mau berubah itu, ya. Dia nggak mau berubah gitu. Sehingga yang sekarang Anda lakukan adalah bagaimana bukan orang baru yang kan selama ini kan gini, bagaimana Pak? Setiap kali saya training, saya diminta mentraining anak-anak milenial agar kompatibel sama anak-anak baby boomers kan gitu. Karena yang bayar saya sebagai konsultan kan para baby boomers, para GM, para direktur gitu kan. Saya selalu katakan kepada beliau-beliau itu, saya katakan kepada mereka, Pak, terus apa gunanya kita merekrut milenial kalau yang kita rekrut harus nurut kita? Jadi kita membuat anak-anak itu tiba-tiba menjadi tua, cara berpikirnya kayak kita, sopan santunnya kayak kita. Akhirnya perusahaan ini nggak akan maju-maju gitu. Justru terobosannya itu adalah bagaimana kita memberikan ruang, space yang lebih luas kepada yang di bawah kan. Jadi isu-isu etik itu kan sebenarnya bukan etik pelanggaran kan. Etik yang lebih berkaitan sama perilaku sebenarnya. Gelisah terhadap perilakunya, kenapa anak-anak sekarang itu cuek, kenapa anak kan lebih ke sana sebenarnya kan. Nah, sehingga temukan formula-formula komunikasi yang lebih milenial. Jangan dibalik, anak-anak milenial diajarin supaya kolonial. Jadi kamu tuh kalau ketemu sama atasan di pabrik ngapa? Isu-isunya jadi bukan isu produktif gitu. Justru sekarang bagaimana membuat kalau perlu didorong komunikasi-komunikasi itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih modern. Jadi menurut saya Mas Ramdhani berpijaklah Anda sebagai seorang transformer. Jadi mentransformasikan agar yang senior itu bisa menerima ide junior. Sekarang itu lebih penting. Sekarang itu lebih penting. Makanya kan mau nggak mau kita akan go digital. Apapun itu kita akan go digital. Dan yang bisa mengimplementasikan agar digitalisasi itu bisa berjalan dengan baik di setiap organisasi kan anak-anak milenial. Sehingga mau nggak mau secara pola komunikasi Anda lebih berpihak ke bawah. Kan kita di middle kan. Nah, berpihaklah ke bawah. Jadilah penerjemah keinginan milenial. Ya, kalau selama ini terus terang saja
Kalau Anda di perusahaan, Anda di company, biasanya Anda justru menjadi penerjemahnya kaum kolonial. Maunya direksi gini, maunya GM kita, maunya manajer kita tuh maunya gini loh. Dibalik sekarang. Ya, dibalik. Karena yang harus berubah sebenarnya adalah ya yang mengambil keputusan. Eksekutor di bawah anak-anak baru ini sebenarnya semua rata-rata masih lincah gitu untuk bergerak. Yang di atas yang udah nggak mulai lincah. Sehingga teman-teman, Mas Ramdhani, jadilah transformer, jadilah penerjemah keinginan milenial di organisasi Anda. Ya, jadi relatif Anda tidak terganggu dengan perilaku milenial. Nah, yang berkaitan dengan perilaku yang menyebalkan gimana Pak? Kan anak-anak itu semuanya sendiri. Itu mah gampang lah. Ya, itu mah gampang. Kumpulkan mereka, berikan mereka sosialisasi tentang etika perusahaan. Nah, masukkan di dalam etika perusahaan, company ethic itu beberapa hal yang do and don't-nya ada. Kan anak-anak milenial itu kan baca itunya. Baca etiknya, dia nggak merasa nganggal. Perilaku sopan santun misalnya, etiknya begitu. Lalu dia nggak negur, bosnya lewat. Bosnya tersinggung, kok kamu nggak negur, kamu nggak punya sopan santun. Gitu. Anak milenial ngomong, sejak kapan sopan santun itu negur? Kan sopan santun itu yang nonton duluan negur. Nah, Bapak ngeliat dulu, Bapak nggak ngomong, ya saya lagi nunduk. Gitu. Nah yang kayak gitu berikan aja do and don't-nya. Panduannya aja gitu. Karena sebenarnya merubah pola perilaku anak-anak milenial itu taat sama aturan tertulis. Ya. Jadi kalau aturan tertulis yang ada dia taat. Nah, etik kita kaum kolonial itu malas nulis etik. Karena menurut mereka semua orang itu punya kepekaan. Nggak ada. Nggak ada. Ya, kalau nggak ditulis aturannya boleh melanggar, benar nggak? Ya, kamu nggak peka di dalam perusahaan begini, nggak. Menjadi transformer aja, Mas. Saya lebih usulkan kepada Anda berpihak kepada milenial. Walaupun fungsinya fasilitator ya, tetap menyampaikan dengan baik. Kalau Anda berhasil merubah atasan Anda itu keren. Ya, karena itu tantangan semua middle management sekarang. Oke, silakan. Ya, dari yang lain? Fahru, selamat datang. Ya, ada Fahru. Halo Pak. Ya. Apa kabar Pak? Baik Fahru. Maaf, Ini Irfan juga udah ada di samping Dela. Kenapa bisa jejer begini sih gambarnya? Iya Pak, di tempat saya juga berjejer ya Pak, Dela sama Irfan Pak. Iya. Iya Pak, di tempat saya juga sih Pak. Memang bisa memang bisa diatur gitu ya, Hem? Bisa diatur gitu, setting gitu. Minta kursi gitu ada. Ini kayaknya takdir yang menyatukan kayaknya nih Pak, yang menyandingkan Pak. Bukan kuasa manusia lagi nih kayaknya Pak. Ya, ada lagi pertanyaan silakan. Ratih ada? Pak, mungkin saya nanya Pak. Ya, silakan Hem. Tadi menarik sih yang Pak sampaikan terkait dengan core values tadi Pak. Jadi kan sebenarnya kan ini kalau yang saya pandang ya Pak, core values yang contoh kayak kemarin kan dari BUMN itu menetapkan akhlak itu ya Pak. Jadi kan seluruh BUMN itu wajib menggunakan core values akhlak. Yeah. Nah sementara kan kalau core values itu kalau yang saya pahami terkait dengan core values itu adalah nilai-nilai yang akan dicapai oleh perusahaan gitu kan Pak. Dan itu kalau nilai yang akan dicapai yang artinya nilai tersebut kan belum teraplikasikan di perusahaan saat itu gitu Pak. Nah, terus terkait juga dengan tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan seperti misalkan milenial itu yang lebih suka yang tertulis, sementara yang kolonial itu kan lebih kepekaan pribadi, sense lingkungannya gitu kan Pak. Nah, bagaimana Pak cara mengubah yang tadi itu Pak? Dari yang sebelumnya belum ada core values-nya itu Pak, yang misalkan akhlak ini, cara mencapainya itu seperti apa Pak efektifnya? Apalagi dengan kondisi pandemi seperti saat ini gitu kan, yang mayoritas online, terus juga multi generasi yang ada di perusahaan gitu Pak. Oke, ya Him. Sebenarnya yang namanya core value itu adalah nilai-nilai yang diyakini jika itu diimplementasikan akan bisa mencapai visi misinya perusahaan. Itu core value itu terjemahnya itu. Ya. Nah, core value itu digali. Sebenarnya, cuma ya mohon maaf lahir batin, tanpa menyinggung perasaan Anda, teman-teman yang ada di BUMN. Kan core value akhlak itu datang dari langit. Dengan akhlak
Rekin pasti berhasil, dengan akhlak semen Indonesia pasti berhasil, kan gitu kan, ya nggak? Nah, pertanyaan berikutnya kan sekarang kita mendapatkan nilai yang bukan merupakan kesepakatan bersama. Jadi nilai tersebut harus didaratkan, nilai tersebut harus disosialisasikan, kan jadinya gitu. Iya, Pak. Apakah akhlak ini pasti akan membawa setiap BUMN mencapai visi misinya? Sebenarnya kan pertanyaan besar. Kalau kita ngomong pakai otak kritis kita, jenis bisnisnya beda-beda kok, core value-nya harusnya beda-beda. Ya kan? Coba kalau ini disatukan, BUMN untuk negeri, core value, akhlak. Ya PR kita adalah sekarang menerjemahkan itu kepada kegiatan-kegiatan setiap hari di setiap departemen. Dengan bisnis-bisnis yang berbeda. Akhlaknya di Rekin dan akhlaknya di semen harusnya beda implementasinya. Nah, siapa yang harus mencari itu? Ya orang Rekin sekarang mencari akhlak versinya Rekin gitu. Kan contoh aja kalau misalnya kita bilang bahwa Indonesia ini akan hebat dengan Pancasila. Kan kita harus yakinin itu kan, karena itu core value yang harus didaratkan. Pancasila. Tugasmu sekarang adalah mencari penerjemahan perilaku Pancasila versinya karyawan, kan gitu. Karyawan yang Pancasilais seperti apa sih gitu. Kalau saya dulu mahasiswa, ya mahasiswa yang Pancasilais seperti apa, kan gitu kita cari sekarang, kita cari sendiri karena core value-nya datang dari atas. Nah, sehingga HIM yang perlu dilakukan secara teknis adalah teman-teman di rekayasa industri harus duduk bareng-bareng menerjemahkan akhlak ini. Versinya Rekin. Ya kan? Kan pasti ini sudah ada nih, karena ini dibentuk oleh tim versus konsultan dalam waktu yang lama gitu. Ini kan pasti isinya bahasa keren semua. Ya kan? Jangan disosialisasikan dengan dilombakan. Lomba ngapalin akhlak, butir-butir di dalam akhlak. Ini kelakuan nih, biasanya kayak gini nih. Ya enggak? Insaf. Ya. Karena yang namanya core value itu untuk didaratkan agar menjadi perilaku sehari-hari gitu. Nah, yang terjadi di perusahaan-perusahaan kadang yang kayak gini ini sosialisasinya dengan dilombakan, diucapkan setiap hari, dinilai, suruh bikin yel-yel gitu. Janganlah. Ya, saya lebih mendorong kepada Anda, misalnya HIM, kalau perlu di skup kecilmu. Misalnya Rahim memimpin 2 orang, kita ajak 2 orang anak buah kita. Menurutmu nih, kalau yang namanya adaptif itu apa ya? Yang bisa kita implementasikan di seksi kita gitu. Nanti kita kelihatan. Anak buah Anda kan ngomong, Pak, yang maksudnya adaptif itu ya Pak, kita harus lebih lincah gitu, Pak. Kalau ada kondisi-kondisi yang berbeda, kita cepat beradaptasi. Yes. Contohnya apa nih kalau di organisasi kecil kita? Nah, Anda harus daratkan dengan cara itu. Kalau dalam strategi perusahaan Anda, nah semua orang mencari itu. Jadi menerjemahkan core value dalam tindakan departemental. Ya, kalau perusahaan non BUMN, teman-teman, kalau Anda pengen cari core value, digali dari bawah. Muncul nih, mengkerucut nih, seperti tadi Dika tadi. Diskusi dari bawah mengkerucut jadi punya nilai-nilai. Ya, kira-kira itu yang harus dilakukan. Terus kemudian tadi pertanyaan kedua, Pak Him? Satu tadi kalau nggak salah. Ya, udah jawab ini ya? Iya, Pak. Oke. Pertanyaan terakhir. Silakan. Pak Putu, saya Sobik, Pak. Ya, silakan Sobik. Pak, ini mungkin nyambung dengan yang tadi tentang core value. Bagaimana dan apa yang mesti kita lakukan kalau misalnya core value dari perusahaan itu berubah karena keputusan bisnis? Apakah itu ada merger ataupun ada akuisisi? Sehingga core value yang sudah terbentuk itu harus berubah dan menyesuaikan dengan core value baru. Ya. Apa yang harus dilakukan? Sobih di mana sekarang? Kamu institusi saya di DuPont, Pak. Oh, di DuPont. Sorry. Iya, di DuPont, Pak Putu. DuPont ya? Iya. DuPont itu produksinya apa sekarang? Kebetulan kami untuk di food ingredients, Pak. Jadi ini hampir 3 tahun terakhir kita udah bolak-balik ada akuisisi, merger, kemudian dan lain-lain. Sehingga banyak rekan yang datang yang baru, kemudian dengan background yang berbeda dan itu menjadi satu tantangan sendiri untuk membentuk satu tim dengan core value yang baru lagi gitu, Pak. Oke. Jadi kalau kita bicara secara teori, pada saat kita mergerin dua perusahaan menjadi satu, maka ada 2 nilai
dua budaya yang berbeda, ada dua core value yang berbeda, dan itu harus disatuin. Ya, itu harus disatuin, dicari nilai baru agar kan biasanya merger, akuisisi dan seterusnya itu kan merubah visi kan. Misalnya dulu bisnisnya apa berkembang menjadi bisnisnya lebih besar lagi gitu. Atau bahkan core value itu bisa muncul karena datangnya pemodal baru yang menginginkan ada nilai-nilai dia yang dimasukkan gitu ya. Misalnya contoh Astra. Astra mengakuisisi pada saat itu misalnya membeli bisnis jalan tol misalnya. Dulu nggak pernah berbisnis infrastruktur gitu. Tapi begitu ada infrastruktur di sana, maka secara nilai harus terjadi perubahan atau paling tidak ada penyelarasan gitu ya. Jadi Mas Obi, pada saat perusahaan Anda melakukan merge atau akuisisi, maka nilai dasar boleh berubah. Ya, nilai dasar boleh berubah. Hanya saja biasanya orang lebih suka mengcombine, ya dikombinasikan. Kalau dua perusahaan itu dikombinasikan gitu. Kan karena sebenarnya yang namanya nilai dasar di sebuah perusahaan itu biasanya pasti ada nilai universalnya. Satu contoh misalnya ya integritas lah misalnya. Kalau integritas kan ada di mana aja gitu. Karena itu nilai dasar gitu. Adaptif, change dan seterusnya itu juga nilai-nilai dasar. Gitu. Jadi kalau yang nilai-nilai dasar implementasinya pasti nggak susah. Tapi mungkin akan ada nilai-nilai baru yang membutuhkan sosialisasi lagi. Sehingga sebenarnya kalau pas kita bicara tentang core value, corporate culture dan seterusnya, saya lebih mengusulkan kepada Anda bahwa di organisasi Anda itu tidak di bawah sebuah divisi, tetapi dia dikomitekan gitu. Yang sifatnya lintas divisi, dan kalau sudah didaratkan sudah komitenya bubar. Ya, nggak usah ada departemen yang khusus ngurusin core value. Nanti lama-lama nggak ada kerjaan. Kalau udah nggak ada kerjaan, akhirnya mengada-ada pekerjaannya. Kan ada di perusahaan itu. Biasanya yang ngurusin kayak gini itu malah orang yang biasanya dianggap nggak perform. Daripada nggak ada kerjaan, lu ngurusin budaya perusahaan lah gitu. Padahal itu salah. Ya, pengurusan seperti itu Mas Obi lebih bagus komite. Jadi dibentuk komite untuk menerjemahkan nilai-nilai baru yang akan diimplementasikan dan diyakini itu bisa mencapai target-target perusahaan gitu. Jadi dibentuk komite. Kalau nilainya gimana Pak pembentukannya? Ya pembentukan biasanya sih kumpul tuh. Bisa jadi karena kalau owner itu biasanya nggak terlalu rewel ya. Yang rewel kan kalau di akuisisi itu biasa ada direktur gitu. Nah biasanya tuh kita kalau pas membangun corporate culture ya kita kumpulin direktur, kita tanya masing-masing, kita gathering lagi gitu ya, apakah nilai-nilai ini cocok dan seterusnya. Nah setelah mereka bersepakat, kita kumpul ke level di bawahnya dan seterusnya. Setelah itu baru sosialisasi, setelah itu baru menemukan nilai-nilai dari bawah. Dan itu sah-sah saja Mas Alfi, nggak ada masalah. Ya. Oke. Thank you Pak Putu. Ya, baik teman-teman. Rasanya malam hari ini senang sekali. Sudah jam 9:07, saatnya beristirahat. Kalau di Boyolali jam segini udah malam gitu. Kalau tadi masih ada motor tarik-tarikan yang sepi, jangkrik banyak gitu ya. Saya secara pribadi berdoa untuk Anda ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi, diatur saja waktunya. Kalau memang ada masih utang beberapa tema. Niki, Rahim, tolong dicatat yang hadirnya lengkap ya. Saya berjanji untuk memberikan sertifikat, ya, bukan certified, sertifikat. Karena kalau certified management development program Anda harus diuji dulu. Ya kecuali nanti kalau saya pas lagi buka kelas certified itu, Anda ikut ujiannya ya, siapa tahu lulus. Iya. Sama asesor ya. Secara pribadi saya berdoa teman-teman sehat ya, sehat terus. Ya. Jauh dari pandemi ini memberikan kesempatan kita untuk berkumpul dengan keluarga, ya, untuk lebih dekat, ya. Semoga bermakna lebih banyak. Kita berdoa bersama juga semoga ekonomi cepat tumbuh, ya, bangkit cepat, ya, sehingga 2021 lebih genjot lagi, gitu ya. Jadi Anda sehat, ekonominya sehat, sehingga bisnis Anda juga jadi sehat, ya. Salam untuk teman-teman yang tercinta yang nggak bisa ikut di kelas ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Putut.
Aduh, senang banget deh kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Bapak. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin, dan yang paling Niki inget sih, Pak, tadi tuh Bapak sempat mention kalau karena Niki millennials nih, jadi yang tadi Bapak sampaikan, kalau kita tuh senang banget sama kita bakalan nurut kalau misalnya ada tulisan, ada tertulisnya gitu. Itu benar banget, Pak. Setuju. Makanya sebagai middle manager, kita diharapkan bisa menjadi seorang transformer. Nggak seorang juga sih, tapi bisa bertransformasi dalam berbagai hal gitu. Dan yang paling Niki suka juga tadi ada kata-kata be a team player. Mindsetnya nggak lagi jadi best player, tapi jadi a team player gitu. Nah, sekali lagi Bapak terima kasih banyak kepada Mas dan Mbak yang sudah join juga, makasih banget. Kita masih ada satu lagi pertemuan ya. Terus yang sampai akhir, seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita dari Bapak akan disampaikan sertifikat. Nah, terakhir sebelum ditutup, mau ngingetin nih besok ada apa Bang Rahim? Besok ada Mubes. Besok ada Mubes. Beneran besok Mubes? Iya Pak, Mubes Iya, Pak. anggaran dasar tapi Pak, bukan pemilihan ketua Pak. Oke. Pemilihan ketuanya jadi, sebulan sesudahnya Pak. Dicicil dikit-dikit ya Bang. Nah, jadi buat Mas dan Mbak yang emang free dan bisa join, kita senang banget sih kalau Mas Mbak bisa join juga gitu, biar masukan-masukan ke depannya juga bisa ada buat pengurusan selanjutnya gitu. Sip, kalau gitu makasih banget sekali lagi, mudah-mudahan Mas dan Mbak semuanya sehat-sehat, termasuk Bapak dan juga ibunya dari Bapak ya, mudah-mudahan sehat-sehat dan kita semua dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Oke, kalau gitu saya tutup. Ya, kalau gitu saya tutup ya. Makasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.